Saudara Hao. Begitulah kita. Istri Anda tidak akan mengetahuinya, bukan? Jadi bagaimana jika Anda menemukannya? Dia hanyalah seorang wanita tua dengan wajah tidak pasti. Apakah kamu berani berbalik melawanku? Perjalanan hijau. Sang Hao. Anda benar-benar selingkuh. Aku memberimu wajah. Anda masuk tanpa mengetuk? Mata saya. Berhenti berpura-pura. Aku hanya menampar wajahmu. Tapi aku tidak menggerakkan matamu. Sang Hao, Anda tidak hanya menyontek. Dia bahkan mulai melecehkan saya secara fisik. Aku ingin bercerai darimu. Su King. Semua tabungan Anda, saya mentransfer semuanya. Menceraikan saya. Anda makan dan tetap seperti yang Anda inginkan. Jangan berakhir di ujung akal Anda. Kembalilah dan mohon padaku untuk membawamu masuk. Sang Hao, jangan khawatir. Bahkan jika saya harus melakukannya di masa depan, meninggal dalam kemiskinan, dan mati kelaparan, aku tidak akan melihatmu lagi. Dia memiliki integritas. Saya ingin melihat apakah saya meninggalkan diri saya sendiri. Bagaimana Anda hidup? Baiklah, Hauge sudah pergi. Apa yang terjadi? Bagaimana situasi mata saya? Bagaimana Anda bisa melihat hal-hal aneh? Hai. Ya, saya baru saja menggalinya. Barang-barang pemakaman dari makam Fu Hao dari dinasti Shang. Temukan Anda di Antiques Street sekarang. Wanita berbudi luhur dari dinasti Shang. Itulah yang saya lihat dengan mata kiri saya. Namanya sama. Mungkinkah mata saya bisa melihat asal-usul barang antik yang digali? Mata kiri saya mampu mengidentifikasi barang antik yang digali. Memiliki kemampuan itu. Saya masih takut saya tidak akan menghasilkan uang. Datang dan lihat. Ini adalah milik Qin Shi Huang. Cangkir teh kekaisaran. Harga tetap 500.000. Apa Qin Shi Huang? Pasar barang antik ini, seperti yang diharapkan, ada banyak barang palsu. Liontin ini. Ternyata itu adalah putri Nungguo dari dinasti Qing. Barang pemakaman. Meskipun hanya dari dinasti Qing, tapi itu masih dianggap sebagai barang pemakaman untuk keluarga kerajaan. Nilainya setidaknya 100.000. Gadis, apa yang Anda suka? Bos. Berapa batu Gyo Guanyin ini terjual? Lihat, Anda adalah wajah baru. Seharusnya Anda tidak sering datang ke pasar barang antik. Inilah harga yang wajar untuk Anda. 5.000. Ini adalah barang lama yang otentik. 5.000 yuan. Bos, itu terlalu mahal. Lihat liontin Anda. Ada juga goresan di atasnya. Ukirannya juga rata-rata. Saya pikir begitu. Itu sama sekali tidak sebanding dengan harganya. Bagaimana dengan 500? 500 yuan. Itu terlalu sedikit. Saya bahkan tidak bisa mengumpulkannya. Tambahkan sedikit lagi. Dengan maksimal 800. Jika tidak, kemudian saya akan melihat sesuatu yang lain. 800 adalah 800. Pembukaan urutan pertama hari ini. Saya akui saya kalah. Baiklah, aku akan mentransfer uangnya kepadamu. Tetap aman. Menyerap kekuatan spiritual Yin. Eye of Yin ditingkatkan. Tapi untuk siapa saja? Lakukan ilusi. Mata kiri disebut mata Yin. Apa nama mata kanan itu? Dia tidak menyangka Yan King bisa naik level. Sepertinya saya tidak hanya bisa mengandalkannya. Mata saya cepat menghasilkan uang. Itu juga dapat menyerap energi spiritual dari barang antik. Tingkatkan kemampuan baru. Lindungi diri Anda. Gadis. Liontin Anda adalah Gyo dari akhir dinasti Qing. Teksturnya lembut dan halus. Meskipun ukiran itu terampil, tidak sedetail itu. Tapi vintage sudah cukup, dan itu telah dilestarikan dengan sangat baik. Nilai pasar. Setidaknya 500.000. Bagaimana? Apakah Anda berencana untuk pergi luar? Tapi hanya satu flip. 800 bisa menjadi 500.000. Dia menghasilkan lebih dari 400.000 yuan sekaligus. Itu sepadan. Itu telah dibayar gaji beberapa tahun. Baiklah, saya menjual. Baiklah kalau begitu, saya akan menerima liontin ini. Gadis, ini 500.000, tetap aman. Oh, benar. Ini adalah kartu nama saya. Jika ada hal-hal baik di masa depan, ingatlah untuk menemukan saya. Baiklah. Ini baru permulaan. Dengan mata Yin, menghasilkan uang benar-benar tidak sulit. Apa yang terjadi di Antiques Street hari ini? Bahkan bukan barang asli yang layak. Tak satu pun dari mereka. Gadis, lihatlah, hal ini. Semuanya baru saja ditata. Mata kananku terbakar. Apa yang terjadi? Itu adalah Kaisar Kangxi. Hal ini. Itu mungkin item koleksi pribadi Kaisar Kangxi. Apakah sulit atau tidak? Mata kanan saya bisa melihat aura naga kekaisaran pada item tersebut. Gadis, perhatikan baik-baik. Beberapa item ini, itu semua keluarga litua kami. Ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Nenek. Di sini, apakah ada item lain? Memang ada satu. Tapi banyak yang rusak. Bahkan beberapa ini tidak terlihat sebagus itu. Semua di rumah. Dia tidak mengeluarkannya. Oh sayang. Saya memegang posisi eksekutif di luar negeri. Sekarang dia memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Udara di sana sangat manis. Bulan depan, anak saya akan membawa saya menikmati kehidupan yang baik. Hal-hal di rumah. Membawa masalah. Jadi saya memikirkannya dan menjualnya. Nenek. Saya pikir hal-hal Anda ini. Ini sebenarnya cukup bagus. Sebutkan harga Anda. Sempurna. Yang ada di kompor kami. Kompor dan semacamnya. Semuanya perlu diganti jika harganya tepat. Saya akan menerimanya. Setidaknya keahlian beberapa bagian ini masih cukup indah. Oh sayang, beberapa item ini. Ini adalah satu set lengkap. Berapa sebenarnya harganya? Saya juga tidak mengerti. Tapi hal ini. Itu pasti hal lama. Jika Anda benar-benar berencana untuk mengambilnya. Beri aku 4 yuan padat. Milik Kaisar Kangxi.
Hanya menjual saya 4.000. Ini jelas merupakan kemenangan besar. 4 gan. Gadis. Jika Anda benar-benar menginginkannya, sebutkan harga Anda. Beberapa item ini adalah biasa. Anda telah mengikuti saya selama beberapa dekade. Pasti berharga, nenek. Barang-barang Anda ini. Saya juga tidak yakin. Saya menonton. Itu tampak seperti replika, tapi Anda mengatakan demikian. Barang-barang ini. Aku telah mengikutimu selama beberapa dekade. Ini pada dasarnya adalah tiruan lama. Jika tidak, bagaimana kalau saya menawar uang tunai 10 yuan? 1.000 terlalu sedikit. Anda menambahkan sedikit lebih banyak, atau lupakan saja. Saya akan menunggu orang lain untuk melihat. Ini. Gadis. Hal ini. Apakah Anda masih menonton? Saya pikir begitu. Saya akan menekannya sedikit lebih banyak. Kamu wanita tua menyanjung yang menyembah hal-hal asing. Dia tidak menyangka seseorang akan merebutnya darinya. Tidak, itu tidak dibolehkan. Harta kekaisaran Kaisar Kangxi. Saya harus menerimanya. Nenek, bagaimana dengan ini? Kami berdua mundur selangkah. Mari kita berdua menyerah satu sama lain. Anda baru saja mengatakan 4.000. Saya 1.000. Mari kita uraikan untuk keduanya. Bagaimana dengan 2 hari 5, 4 yen? 4 yen sudah dianggap murah. Jika Anda benar-benar menginginkannya, hanya 3.500 tidak apa-apa. Jika Anda tidak menginginkannya, izinkan orang menonton. Tidak. 3.500 dianggap sebagai 3.500. Kita harus memperhatikan sesuatu. Siapa cepat dia dapat, siapa cepat dia. Saya akan transfer uang kepada Anda. Sangat bagus. Sudah berakhir. Gadis konyol ini, mereka benar-benar memperlakukan sampah seperti harta karun. Ambil dengan aman. Barang-barang itu milikmu. Saya menutup sekarang. Berhati-hatilah. Mata yang menyerap energi naga yang murni. Mata yang menyerap energi naga yang murni. Tidak ada peningkatan. Sepertinya, perlu menyerap lebih banyak energi naga yang murni. Silakan tunggu, Nona. Beberapa item ini. Apakah Anda tertarik untuk bergerak? Saya adalah orang yang rendah hati. Berurusan dengan barang antik ini setiap hari. Dia memiliki beberapa pengertian. Orang-orang dalam lingkaran. Semua orang memanggil saya Tuan Chen Si. Saya pikir Anda tidak biasa. Jika Anda bersedia bergerak, sebutkan harga Anda. Bukankah ini Tuan keempat Chen? Zheng Cheng, seorang kolektor terkenal. Tidak heran itu terlihat begitu akrab. Dikatakan bahwa matanya seperti penguasa. Harta karun yang telah melewati tangannya. Tidak ada waktu untuk menutup mata. Apapun yang dia arahkan. Pasti kesepakatan nyata. Tepat. Terakhir kali, dia berada di rumah lelang, melihat melalui yang palsu. Siapa di lingkaran yang tidak tahu ini dapat digunakan oleh kota lain. Nilai yang ditentukan cukup tinggi. Tanpa diduga. Chen Xie ini memiliki latar belakang yang begitu kuat. Tapi meskipun saya tahu, harta karun ini adalah barang kekaisaran Kaisar Kangxi. Tapi saya benar-benar tidak tahu harganya. Dan sama sekali tidak boleh menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Itu membuat Anda tampak tidak berpengalaman. Tuan Chen Xie pasti menyadarinya juga. Hanya pembakar dupa ini. Itu milik Kaisar Kangxi. Mengapa tidak menetapkan harga terlebih dahulu jika ini tentang harga? Itu tidak memenuhi harapan saya. Maka saya akan lebih baik. Jadi saya menyimpannya untuk diri saya sendiri untuk bermain. Gadis. Dan benar-benar tidak menyembunyikannya. Yang ini. Memang. Barang yang digunakan oleh Kaisar Kangxi. Adapun harganya. Pada harga pasar saat ini. Ini adalah item kekaisaran Kaisar Kangxi. Aku akan memberimu 3 juta. Apakah Anda bersedia mengambil tindakan? 3 juta. Ini adalah masa lalu saya. Tokoh astronomi di luar imajinasi. 3.500 yuan untuk barang-barang. Itu benar-benar terjual seharga 3 juta yang mengejutkan. Jika dia bersedia bertindak, saya bisa membayar sekarang. Baiklah. Saya bersedia. Ini adalah cek senilai 3 juta. Anda dapat mencairkannya di bank kapan saja. Tuan Chen Si berkata dengan lugas. Gadis itu masih sangat muda. Wawasannya sangat tajam. Dia bergerak. Itu adalah objek Kaisar Kangxi. Kemampuan penilaian harta karun ini. Dia benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. Sempurna besok. Ada lelang barang antik. Apakah Anda tertarik? Ikutlah denganku. Kesempatan sempurna untuk membantu saya menyusun strategi. Ini adalah kontak. Peluang besar untuk lingkaran barang antik yang lebih mewah. Jika dia bisa menemukan penawaran besar, itu sepadan. Tuan Chen Si, besok. Saya pasti akan muncul. Ini adalah undangan. Besok pagi pukul 9 pagi. Global Hotel. Ruang perjamuan gedung. Sampai jumpa dan jangan lewatkan. Tuan Chen Si, saya pasti akan tiba tepat waktu. Baiklah. 3 juta. Dengan mata yin yang, dengan uang ini, hidup saya benar-benar berbeda. Lelang besok. Pasti ada lebih banyak kejutan yang menunggu saya. Yo, siapa ini? Ini bukan milikmu, mantan istri yang tidak berguna. Suking, apa yang membawa Anda ke sini? Mungkin mereka tahu ada lelang di sini. Ayo bergabunglah dengan kesenangan, perluas wawasan Anda. Itu benar-benar saya, seorang wanita berwajah kuning yang diusir. Suking, kamu benar-benar sesuatu. Lelang di Global Hotel. Bukan milik Anda. Seorang wanita berwajah kuning yang baru saja bercerai bisa masuk. Nyonya, harap tunjukkan surat undangan Anda. Baiklah. Tidak ada masalah dengan undangan itu. Suking, Anda berpikir hanya memiliki surat undangan sudah cukup. Siapa yang tahu jika Anda di tempat sampah mana Anda mengambilnya? Masuk ke sini. Selain surat undangan, Anda juga perlu verifikasi kualifikasi Anda terlebih dahulu. Bukti aset minimal 200.000. Di dalam, tidak ada. Siapapun bisa masuk. Saudara Hao, mengapa membuang-buang kata-kata dengannya? Seluruh tubuhnya digabungkan. Bahkan mungkin tidak akan menjadi 2.000 yuan. Mengembalikan 200.000. Saya pikir dia hanya di sini untuk mengendarai AC. Nyonya, apa yang dikatakan keduanya memang benar. Sebelum memasuki lelang, verifikasi modal memang diperlukan. Lihat Anda. Lalu mari kita verifikasi modalnya. Aset memenuhi standar. Verifikasi aset Ibu lulus. Misu, silakan masuk. Lelang akan segera dimulai. Dia sendirian. Wanita berwajah tua yang pergi tanpa apa-apa. Dari mana 200.000 itu berasal?
Selamat datang, tamu yang terhormat menghadiri tempat lelang. Saya adalah tuan rumah untuk sesi ini. Selanjutnya, kami akan menyajikannya banyak barang antik langka. Item lelang pertama. Itu adalah benda pemakaman janda permaisuri Cisi. Liontin Giok bermotif Phoenix ini. Dikatakan bahwa dia adalah cinta sejati janda permaisuri Cisi selama hidupnya. Setelah kematian, mereka dimakamkan bersamanya. Penawaran awal, 1 juta. Setiap kenaikan tidak kurang dari 100.000 yuan. Sekarang mulai penawaran. Harta karun yang luar biasa. Tidak ada yang tahu siapa yang bisa menghapusnya. 1 juta. Siapapun yang membeli harta karun ini, Anda tidak akan pernah khawatir tentang makanan atau minuman seumur hidup. 1,4 juta. 2 juta. Liontin Giok bermotif Phoenix ini. Tidak ada cahaya kemasan atau bayangan kaisar. Juga tidak ada kabut hitam atau jiwa orang mati. Sepertinya itu bukan barang pemakaman. Kemungkinan itu replika modern. 3,5 juta. 4 juta. Tuan Chenxi, dan seterusnya. Saya menginginkan benda ini. Sepertinya tidak nyata. Nona Su King, apakah Anda memiliki dasar untuk apa yang Anda katakan? Liontin Giok terlihat luar biasa. Itu tidak terlihat seperti produk Kingpin. Saya menilai berdasarkan perasaan. Silakan tunggu dan lihat. Tuan Chenxi. Bagaimana Anda bisa mendengarkannya? Omong kosong wanita tua itu. Apa yang dia ketahui tentang barang antik itu pasti bahan Liontin Giok. Mereka mungkin tidak bisa mengenali satu sama lain. Tua dan bingung. Itu sebabnya mereka mempercayai kebohongannya. 400 arah dan tidak ada yang mau menawar. 4 juta 2 kali. 4 juta 3 kali. Kesepakatan. Selamat kepada Tuan Zhang Hao menangkap Liontin Giok bermotif Phoenix. Pembayaran berhasil. Su King. Bahkan jika Anda memasuki pelelangan, apalagi yang bisa dilakukan? Bukannya mereka tidak memiliki kekuatan untuk menawar. Berhentilah ikut campur di sini. Menunda kekayaan Tuan Chen. Anda seorang pembuat onar. Tepat. Saudara Hao menghabiskan 4 juta. Dia mengambil foto Liontin Giok janda permaisuri Cisi. Ini adalah kekuatan sejati, tidak seperti beberapa orang. Yang bisa saya lakukan hanyalah duduk di sini, lihat penawaran orang lain. Menghabiskan 4 juta untuk palsu. Namun saya masih bangga pada diri saya sendiri. Zhang Hao, oh Zhang Hao, kamu masih sangat bodoh. Item lelang kedua. Digunakan oleh Kaisar Qianlong. Umur panjang dan botol labu keberuntungan berkelanjutan. Tawaran awal adalah 300.000. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 50.000 yuan. Sekarang mulai penawaran. Botol labu ini terlihat biasa-biasa saja. Permukaan glasir kusam dan aus. Itu pasti replika modern. Mulai dari 300.000, saya masih berpikir itu mahal. Saya tidak tahu siapa yang akan membuang-buang uang beli palsu ini. Seperti yang diharapkan, itu adalah barang kekaisaran Kaisar Qianlong. Keausan warna glasir. Ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh berlalunya waktu. Ini adalah pembakar dupa dari kemarin. Dan harta yang berharga. Digunakan oleh Kaisar Qianlong. Umur panjang dan botol labu keberuntungan berkelanjutan. Tawaran awal adalah 300.000. Apakah ada VIP yang bersedia mengajukan penawaran? Siapa yang menginginkan ini? Ini jelas merupakan produk yang akan diproduksi. Tidak ada yang akan menawar. Lupakan saja. Saya membelinya. 300.000. Saudara Hao memiliki selera yang enak. Bahkan jika itu palsu, terlihat mengesankan di rumah. Beberapa orang hanya ingin mendapatkan tawar-menawar. Bukan, jika menurut Anda botol porselen ini adalah, jika itu harta karun. Silakan ikuti harganya. Su King. Saya pikir Anda hanya melebih-lebihkan diri sendiri. Anda pikir menyelinap ke lelang. Itu sudah mengesankan. Anda hanya bisa berani melihat tetapi tidak membeli. Orang yang tidak berguna tanpa kekuatan seperti itu. Ini Hauge. Barang lelang ini. Seringkali ratusan ribu atau bahkan jutaan. Dunia seperti apa dia? Seorang ibu rumah tangga yang bahkan belum pernah saya temui. Pasti tidak bisa memahaminya. Saya pikir dia hanya di sini untuk membuat angka-angka. Pasti tidak akan berani menawar. Nona Su King, jangan membungkuk ke level mereka. Mereka semua adalah orang-orang yang picik. Tuan Chenxi diyakinkan. Saya tidak peduli. Betapa tidak pentingnya orang menilai saya. Mereka suka berbicara. Biarkan mereka pergi. 400,000. 400.000 untuk membeli sampah. 400,000. Apakah dia gila? Menghabiskan 400.000 untuk palsu. Su King, jangan menimbulkan masalah di sini. Botol porselen rusak ini, itu sama sekali tidak sebanding dengan harganya. Bahkan jika Anda berani menawar, mereka mungkin tidak mampu membeli uang itu. Anda di sini untuk mengaduk segalanya. Nona Su King, 400,000. Ini bukan jumlah yang kecil. Apakah Anda ingin mempertimbangkan kembali? Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan keempat Chen. Tapi ini hanya 400.000. Saya masih bisa mengungkitnya. Selain itu, saya melihat vas porselen itu. Harganya sepadan. 400.000 kali 3 kali. Kesepakatan. Selamat kepada Misu. Di foto untuk digunakan Kaisar Qianlong. Umur panjang dan botol labu keberuntungan berkelanjutan. Su King, Anda hanya memasang wajah berani. Bisakah Anda benar-benar menghasilkan uang sebanyak itu? Pada saat itu, saya tidak akan bisa membayar sebanyak itu. Betapa memalukannya Anda. Apakah kamu tidak ingin melihatku membayar? Baiklah. Geser kartu Anda. Pembayaran berhasil. Selamat kepada Nona Su karena telah memenangkan harta karun. Su King, Anda hanya seseorang yang tidak tahu cara menilai harta karun. Seorang ibu rumah tangga. Menghabiskan 400.000 membeli yang palsu, namun tetap merasa puas. Aku menatapmu. Hanya saja dia disihir oleh hantu. Saya membeli produk asli. Hanya saja kamu tidak mengerti. Sebaliknya, itu adalah orang-orang tertentu membeli yang palsu. Masih sombong dan berpuas diri. Ini bukan pasar sayur. Siapapun bisa melakukannya. Membeli barang nyata. Itu semua tergantung pada wawasan dan kekuatan. Su King, apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Mari kita bertaruh pada barang-barang kita. Jika Liontin Giok saya asli. Botol porselen Anda palsu. Kamu kehilangan 1 juta untukku. Jika Anda nyata, milik saya palsu. Aku kehilangan 1 juta untukmu. Apakah Anda berani? Zhang Hao, 1 juta bukanlah jumlah yang kecil. Mengapa Anda begitu agresif? Tuan Chenxi, ini adalah masalah antara saya dan dia. Tolong jangan terlibat. Jika dia memiliki kepercayaan diri, dia berani menerima taruhan ini. Baiklah. Saya akan menerima taruhan Anda. Namun, kita perlu menemukannya. Notaris yang berwibawa.
Lelang ini terjadi begitu saja. Mereka juga mengundang tokoh terkemuka di dunia penilaian. Tuan Anjing Liu Liguo. Kalau begitu aku akan mengundangnya sekarang. Kudengar kamu berjudi pada harta karun. Bawa barang itu sehingga saya bisa melihatnya. Liontin giok bermotif phoenix ini adalah tiruan modern. Meskipun batu gioknya lembut dan halus, tapi ukiran pola phoenix kaku, warna kin, itu juga berumur secara artifisial, tidak bernilai banyak. Bagaimana mungkin saya menghabiskan 4 juta untuk membelinya? Bagaimana mungkin itu palsu? Anda kalah. Saya belum kalah. Anda belum diuji. Mungkin Anda palsu. Letakkan botol porselen lain. Bawa ke sana agar saya bisa melihatnya. Ini adalah vas porselen dari pertengahan dinasti Qing. Glasirnya halus dan halus. Keausan itu alami. Itu adalah vas porselen kuno yang bagus. Tapi itu tidak bisa dianggap sebagai item kekaisaran. Nilai pasar sekitar 500.000 yuan. Apakah Anda mendengar itu? Botol porselen Anda ini. Itu hanya botol porselen biasa dari zaman kuno. Itu jelas bukan vas porselen Qianlong. Anda tidak menang, dan saya juga tidak menang. Kami terikat. Tuan Liu, lihat lagi. Bagian bawah botol ini. Mungkinkah selama periode Qianlong? Gaya tersembunyi dari tungku kekaisaran. Ini adalah segel rahasia yang digunakan oleh Qianlong. Dipecat menggunakan teknik khusus. Jika Anda tidak melihat lebih dekat, Anda tidak akan menyadarinya sama sekali. Ini benar-benar milik Kaisar Qianlong. Barang kekaisaran. Dan ya, harta karun dari seri Wan Sulianyan. Nilai pasar setidaknya 6 juta. Ini lebih dari 2 kali lipat. Gadis muda, kamu masih sangat muda, tapi wawasannya begitu tajam. Bahkan tanda rahasia tersembunyi. Anda dapat menemukan semuanya. Generasi muda benar-benar tangguh. Taruhan terpenuhi. Saya. Anda kejam. Ayo pergi. Dia bertaruh tetapi tidak mau memenuhinya. Dia benar-benar bukan laki-laki. Orang seperti itu hanyalah seperti yang diharapkan. Dia adalah untuk memulai. 6 juta. Nona Suking benar-benar luar biasa. Pertama kali dia bergerak, saya akhirnya membeli harta karun seperti itu. Bahkan pengikut harian saya, orang yang berurusan dengan barang antik, dan merasa malu menjadi inferior. Tuan Chen. Mengesankan. Nona Suking. 6 juta. Saya mengambilnya sekarang. Bagaimana menurut Anda? Baiklah. Menerima 6 juta. Menyerap energi naga yang murni. Mata yang ditingkatkan. Ini dapat mencegah semua penyakit menderita. Mata yang juga telah ditingkatkan. Masih kebal terhadap semua penyakit. Sepertinya hari-hariku seperti ini. Pulih sepenuhnya. Selanjutnya, saya perlu hati-hati menemukan barang antik. Menghasilkan banyak uang. Sebelumnya, antik keluarga Nyonya Li berkata, masih ada beberapa barang lama. Ayo periksa rumahnya dulu. Nona Suking. Ini adalah rumah saya. Ketika saya mendirikan kios saya sebelumnya, mereka semua menjemput pulang. Kelihatannya sedikit lebih baik. Item lama dari bagian lama. Itu sisanya. Rasanya kumuh dan tidak terlalu bagus. Jadi saya tidak menerimanya. Furnitur ini. Sepertinya semuanya kayu solid. Sepertinya nenek ini dulu. Dia dianggap sebagai keluarga kaya. Nenek Li. Kembali ketika keluarga Anda dulu. Apakah itu kondisi kehidupan? Ini sebenarnya cukup bagus. Itu cukup bagus ketika suami saya masih hidup. Dia melakukan bisnis di kota. Untuk mengirim anak ke luar negeri. Dia menghasilkan cukup banyak uang. Apakah keluarga Anda memilikinya? Artefak giok tua dan semacamnya. Di rumah. Masih belum ada artefak giok atau semacamnya. Ada porselen, meskipun di sini. Itu saja. Mangkuk pecah ini. Saya juga tidak tahu untuk apa digunakan. Kami dulu. Di rumah, masukkan beberapa jarum dan benang dan semacamnya. Kemudian, saya jatuh sekali. Kata lelaki tua itu. Benda ini dijual ke luar negeri. Harganya cukup banyak. Tapi siapa yang menginginkan mangkuk yang rusak ini? Lihatlah dan lihat apakah Anda masih menyukainya. Ini bukan mangkuk yang rusak. Ini adalah mesin cuci sikat Kaisar Kangxi. Sayangnya, satu bagian hilang. Sungguh membuang-buang harta seperti itu. Nenek Li. Ada bagian yang hilang dari mangkuk Anda. Oh sayang. Masih ada. Itu benar. Fragmen ini. Saat itu, lelaki tua itu tidak akan membiarkan saya membuangnya. Saya telah menyimpannya selama ini. Nenek Li. Hal ini. Saya pikir tidak apa-apa. Sayangnya, itu rusak. Dan Anda juga bisa melihatnya. Kondisi seperti itu. Itu benar-benar tidak terlihat sangat bagus jika Anda bersedia bergerak. Dengan harga ini, mungkin tidak terlalu tinggi. Nona Suking. Hal ini. Saya juga tidak mengerti. Rumah ini. Selain ini. Meja, kursi, dan sebagainya. Lainnya. Jika Anda menginginkan sesuatu. Selama harganya hampir sama. Saya bersedia turun tangan. Tetapi, orang tua itu pernah berkata sebelum dia meninggal. Mangkuk ini. Meski hancur. Itu masih bernilai uang. Tentukan saja bagaimana memberikannya. Wanita tua ini cukup cerdik. Saya sendiri tidak tahu harganya.
Terima saja kata-kata lelaki tua itu seperti yang dia katakan. Keluar dan bicarakan sesuatu, dan kemudian Anda ingin saya memberikan harga. Nenek Li. Terakhir kali Anda memberikannya kepada saya. Set pembakar dupa itu, saya pikir itu cukup bagus. Memang. Itu juga keuntungan kecil. Kali ini, hanya satu item, dan itu hanya yang rusak. Jika tidak, masih sama seperti terakhir kali. 3.500 yuan untuk Anda. Apakah tidak apa-apa? Baiklah. 3.500. Hampir cukup bagiku. Membeli tiket pesawat ke luar negeri. Baiklah, Nenek Li. Kalau begitu aku akan segera membayarmu. Nenek Li. Itu 3.500 yuan. Ambillah. Menghela nafas. Baiklah. Mulai sekarang, jika Anda masih inginkan sesuatu, kapan saja, datanglah ke rumah kami untuk menemukannya. Baiklah. Kemudian saya akan pergi dulu. Ini sebenarnya adalah akhir periode King. Barang-barang pemakaman pangeran ke-8. Itu pasti bernilai cukup banyak uang. Nenek Li. Apa cerita di balik batu bata ini? Bagaimana penampilan saya? Ini berbeda dari beberapa batu bata lainnya. Ini sedikit berbeda. Saya juga tidak tahu tentang itu. Di rumah. Sepertinya benda ini tidak ada sebelumnya. Saya juga tidak benar-benar ingat. Itu kemudian. Batu bata di tempat ini retak. Saya mencarinya. Temukan sesuatu untuk menampung. Sehingga, di rumah. Itu ditemukan di sudut-sudut pengkhianatan. Ini tepat untuk dicoba. Biarkan saja seperti itu. Sudah beberapa tahun sekarang. Bagaimana dengan ini, Nenek Li? Saya ingin batu bata ini. Adapun lubang ini. Besok aku akan mencari pembantu. Izinkan saya meletakkannya sedikit lebih merata untuk Anda. Ah, tidak apa-apa. Kemudian, saya hanya akan memilih sesuatu yang acak. Hanya sedikit saja sudah cukup. Hal ini. Jika Anda menginginkannya, ambil saja. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu 500 yuan. Adapun uangnya, anggap saja besok aku akan menemukan penolong. Aku akan membayarmu untuk batu bata. Kemudian, terima kasih, Nona Su King. Nona Su. Lama tidak bertemu. Hari ini. Apa yang dibawa ini? Harta karun yang berharga. Bos Wang. Lihat. Ini hanya mangkuk pecah. Yo. Tidak. Lihat bentuk ini. Sepertinya mesin cuci sikat. Hanya saja produk ini agak salah. 6 buah rusak dan diperbaiki. Lihat, masih ada yang hilang. Bos Wang, perhatikan lebih dekat. Terutama, ini adalah bagian dalam bagian bawah botol ini. Nona Su. Ini terjadi selama era Kangxi. Iya. Itu adalah mesin cuci sikat kekaisaran Kaisar Kangxi. Saat itu, dia berlatih kaligrafi di depan meja naga. Inilah yang saya gunakan. Ya, itu benar. Tubuhnya halus dan kokoh. Glasirnya halus dan memiliki patina. Terutama ini. Prasasti tersembunyi. Ini adalah tungku resmi Kangxi. Teknik penembakan gelap yang unik. Orang biasa tidak bisa melihatnya. Meskipun ada beberapa bagian yang hilang, tapi itu tidak mempengaruhi nilainya. Luar biasa. Bos Wang. Lihat lagi ini. Giok ini. Bahannya hangat dan tembus pandang. Itu membawa suasana kuno yang suram. Itu tidak terlihat seperti produk biasa. Bos Wang, lihat teksturnya. Nona Su. Itu tidak akan terjadi. Itu adalah bangsawan dinasti Qing akhir. Mungkin barang pemakaman. Itu adalah benda pemakaman pangeran ke-8 dinasti Qing. Saat itu, dia meletakkannya di bawah peti matinya. Ini adalah energi bumi yang telah menyerap selama 100 tahun. Tidak heran. Bahan giok ini langka. Ini juga membawa rasa bobot sejarah. Ini di pasar barang antik. Ini adalah harta langka yang hanya bisa Anda temui dan tidak pernah Anda temui. Bos Wang. Kedua harta ini. Berapa nilainya? Nona Su. Mesin cuci sikat ini digunakan oleh Kaisar Kangxi. Meskipun ada kekurangan. Tapi nilainya masih bisa bernilai 5 juta. Bantal giok ini. Kondisi dalam kondisi baik. Bahannya langka. Dan bisa bernilai 3 juta. Dua hal ini. 8 juta. Saya menerima semuanya. Bagaimana menurut Anda? Bos Wang memang membuat kesepakatan tanpa berpikir dua kali. Baiklah. 8 juta yuan telah diterima. Nona Su. Selera Anda benar-benar luar biasa. Setiap saat, itu memberikan harta karun yang mengejutkan dunia. Saya sangat mengagumi Anda semakin banyak. Bos Wang, saya hanya beruntung. Secara kebetulan, menghadapi beberapa pertemuan yang menentukan, itu hanya sebuah item. Sungguh orang yang cantik dan keberuntungan. Dari diusir, ibu rumah tangga. Pertanyaan yang sering diajukan, sekarang memegang puluhan juta di tangannya. Sebelumnya, bahkan setelah pakaian seharga lebih dari 500 yuan, tidak ada yang berani membelinya. Sekarang saya akhirnya bisa membelikannya. Dia sekarang memiliki rumah yang layak, bawah taman. Anda harus bisa melihat pemandangan. Saya tidak perlu menontonnya lagi. Siapapun menjalani hari-hari mereka dengan wajah mereka sendiri.
Nona Su. Lihatlah villa tepi danau ini. Luasnya 380 meter persegi dengan taman independen sepanjang 60 meter dan garasi parkir bawah tanah 2 ruang. Ini yang terbaik di komunitas kami. Hanya ada 1 unit di seluruh komunitas. Itu benar-benar terlihat bagus. Pemandangannya memang cukup bagus. Itu juga dilengkapi dengan hasil akhir yang didekorasi sepenuhnya. Bahkan furnitur dan peralatan disertakan sebagai hadiah. Semua adalah merek impor utama. Terima kasih atas kerja keras Anda. Bawa saya ke situs. Mari kita lihat model beranda. Jika tidak ada masalah, Anda dapat memutuskan hari ini. Baiklah, Nona Su. Dengan cara ini, tolong, kamar model terbuka untuk kunjungan kapan saja. Izinkan saya memberi Anda pengantar yang lebih rinci. Layanan properti. Baiklah. Oh, bukankah ini Suking? Betapa anehnya. Anda pergi tanpa apa-apa. Wanita tua dengan wajah tua dan asam sampai usia tua. Bagaimana dia berakhir di Yujing Manor? Kudengar ada teh gratis di sini. Hanya di sini untuk mengambil air. Saudara Hao, lihatlah rok compang-camping yang dia kenakan. Mungkin itu sesuatu dari warung pinggir jalan itu. Mungkin barang senilai beberapa lusin yuan. Bahkan tidak ada tanda. Mereka masih berani datang ke kantor penjualan kelas atas. Aku melihatmu. Itu hanya untuk mengendarai AC. Hanya untuk memuaskan hasrat Anda. Jika aku jadi dia sudah menemukan celah di tanah untuk merangkak ke dalamnya. Yujing Manor ini. Tetapi kantor penjualan terbuka untuk umum. Mungkinkah hanya ada yang diizinkan untuk melakukan ini? Orang-orang kasar masuk. Siapa kami? Kami di sini untuk menjadi nyata. Klien sah rumah mewah. Bagaimana dengan Anda? Saya baru saja mengusirnya. Wanita berwajah kuning. Meskipun Anda baru saja menghasilkan tapi ini adalah rumah. Itu bukan sesuatu yang Anda mampu. Jangan buang waktu bersamanya. Mari kita lihat tata letak terbaik. Pria ini. Misu adalah salah satu klien kami. Saat ini sedang berkonsultasi proyek villa tuan tanah kami. Dia berkonsultasi dengan raja bangunan. Hanya dia. Saudara Hao, dengarkan ini. Itu terlalu lucu. Hei, wanita cantik. Mengapa membuang-buang kata-kata dengannya? Kami ingin memesan set itu. Villa tepi danau pemilik. Beli penuh. Cepat dan selesaikan skor untuk kami. Kita bisa memutuskan hari ini. Tidak apa-apa. Sebelum Anda membayar. Setiap orang memiliki hak untuk menonton. Namun, siapa yang mampu membelinya? Itu belum tentu benar. Jiao, villa ini berharga 8 juta. Terlalu mahal. Baru-baru ini, perusahaan menghadapi dana yang ketat. Saya berhutang banyak di luar. Bagaimana kalau kita bisa terlebih dahulu 2 kamar tidur kecil senilai 3 juta? Kami akan membelinya ketika kami punya uang. Bagus, oke. 2 kamar tidur kecil senilai 3 juta. Sang Hao, apakah kamu main-main denganku? Jika Anda tidak membelinya untuk saya hari ini, saya akan menuduh Anda menipu, menggelapkan dana publik. Masalah pemotongan upah karyawan. Kirim semuanya ke obrolan grup besar perusahaan Anda. Semua mitra akan diberitahu lagi. Tetap rendah suara Anda. Begitu banyak orang yang mendengarkan. Pulanglah dan bicarakan hal itu. Siapa yang menyuruhmu pulang? Saya tidak peduli. Saya ingin villa itu. Haruskah Anda membelinya atau tidak? Bagaimana? Mantan suami saya yang mengusir saya. Mungkinkah itu karena mereka tidak mampu membeli rumah? Suking. Anda jins. Jika bukan karena saat itu, kamu menceraikanku. Dana perusahaan kami. Bisa kita semuanya. Anda pikir Anda telah mendapatkan penawaran menghasilkan 8 juta. Itu sudah mengesankan. Yujing Manor ini. Tidak hanya rumah yang mahal, biaya manajemen properti bahkan lebih tinggi. Properti mereka, tapi itu yang terbaik. Biaya pengelolaan properti tahunan adalah 1 juta. Uang Anda membeli rumah. Apakah masih ada yang bisa membayar biaya pengelolaan properti ketika saatnya tiba? Tidak membayar biaya pengelolaan properti atau biaya utilitas. Dia akan diusir. Bisakah saya membayar biaya pengelolaan properti? Bisakah Anda membeli rumah? Apa hubungannya dengan Anda? Tapi Anda, sebagai pelanggan, bahkan tidak ada rasa hormat yang paling mendasar. Saya masih ingin membeli rumah di sini. Takut. Dia bahkan mungkin tidak mampu membayar uang muka. Tuan, harap perhatikan kata-kata dan tindakan Anda. Jangan menghina pelanggan kami. Jika tidak, kami akan meminta Anda untuk pergi. Suking, Anda harus mampu. Sekarang saya telah membeli villa ini. Jika Anda punya uang, sekarang geser kartu Anda untuk menunjukkan kepada kami. Villa tepi danau ini. Saya membelinya. Pembayaran penuh. Suking, berhentilah membual. Anda menghasilkan 8 juta. Hanya cukup untuk membeli rumah. Di mana Anda bahkan memiliki uang untuk membayar biaya pengelolaan properti. Apakah Anda pikir kami akan mempercayainya? Iya. Cukup geser kartu Anda. Ngomong-ngomong, dia juga membayar biaya pengelolaan properti. Bayar 5 tahun ke depan. Oke, Nona Su. Pembayaran berhasil. Jumlahnya 13 juta. Ya Tuhan. Pembayaran penuh adalah 8 juta. Tambah 5 juta dalam biaya pengelolaan properti. Gadis ini terlalu kaya. Pria itu barusan bahkan menjelek-jeleknya. Kali ini, dia terbukti salah. Tepat. Dia bahkan tidak mampu membayar uang muka. Dan mereka bahkan mengejek orang lain. Betapa tidak tahu malu. Itu tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa begitu kaya? Bukankah dia hanya lebih dari 8 juta? Beberapa orang. Matanya hanya di atas kepala. Tapi dia tidak tahu batasannya sendiri. Setelah itu, Anda masih perlu belajar menghormati orang lain terlebih dahulu. Kemudian pertimbangkan untuk membeli rumah. Itu semua salahmu. Biarkan saya bersama begitu banyak orang. Itu memalukan di depan mereka. Jika Anda tidak membelinya, rumah yang bahkan lebih baik darinya, aku akan membuatnya untukmu. Semua skandal terungkap. Cukup. Terus membuat keributan. Aku tidak akan sopan padamu. Perusahaan akan bangkrut. Masih ingin membeli rumah. Sang Hao. Ini adalah rumah yang Anda sebutkan di masa depan. Kandang merpati seluas 80 meter persegi. Masih di pinggiran kota yang ditinggalkan dewa ini. Bahkan ada yang layak di sekitar. Bahkan di pusat perbelanjaan. Jiao, jangan terburu-buru dulu. Saat ini, perusahaan kekurangan uang tunai. Membeli rumah senilai 3 juta. Itu sudah menguras semua tabungan saya. Saya masih minjamnya dari seorang teman. Hanya 500 ribu yang berkumpul bersama. Mari kita tinggal untuk saat ini. Dan sebagainya. Harus kas perusahaan membaik. Mari kita segera beralih. Villa megah Yujing Manor. Bagus, oke. Izinkan saya memberitahu Anda, Zhang Hao, dalam waktu 3 bulan, tidak dapat mengumpulkan cukup uang untuk membeli villa besar. Kami berdua, itu belum berakhir. Tuan Zhang, sudah 3 bulan. Kapan kita akan dibayar? Keluarga masih menunggu untuk membayar sewa.
Ya, Tuan Zhang, di sisi pemasok terus-menerus mendesak pembayaran barang. Perusahaan kami benar-benar tidak punya uang tersisa. Kami benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Hanya mengundurkan diri. Tuan Zhang dalam masalah. Li Jiao mengambil uang dari rekening perusahaan. Semuanya dipindahkan. Li Jiao telah pergi ke luar negeri. Wanita. Li Jiao, wanita itu. Itu semua salahnya. Nona Su, saat itu sudah larut malam. Apakah Anda ingin menyiapkan lebih banyak camilan larut malam untuk Anda? Tidak perlu. Anda boleh beristirahat dulu. Oke, Nona Su, jika Anda membutuhkan sesuatu, hubungi saya kapan saja. Tuan, bolehkah saya bertanya siapa yang Anda cari? Ini adalah area perumahan pribadi. Tidak ada entry yang diperbolehkan tanpa janji temu. Saya mencari Su King. Dia adalah mantan istri saya. Tolong beritahu saya tentang itu. Saya punya masalah mendesak dengannya. Nona Su berkata dia tidak mengenalmu. Silakan pergi. Jika tidak, saya akan memanggil polisi. Dia benar-benar mantan istri saya. Saya benar-benar perlu melihatnya. Tolong beritahu saya tentang hal itu. Tidak, itu tidak boleh. Keluar dengan cepat. Apa yang membawa Anda ke sini? Cerah dan cerah. Aku akhirnya menemukanmu. Sebelum itu, saya salah. Itu semua karena wanita itu Li Jiao. Membingungkan. Tolong maafkan saya sekali saja. Zhang Hao. Anda pernah memberitahu saya. Kami berdua. Tidak ada koneksi yang tersisa. Cerah dan cerah. Itu adalah kesalahan saya sebelumnya. Aku seharusnya tidak menipu dan melecehkanmu. Itu semua salahku. Saya di perusahaan sekarang. Itu akan bangkrut. Li Jiao, wanita itu, dan mengambil uangku dan melarikan diri dengan uang itu. Sekarang hanya Anda yang dapat membantu saya. Zhang Hao. Anda telah menjadi seperti ini sekarang. Anda membawa ini pada diri Anda sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Izinkan saya memberitahu Anda. Ayo pergi saja. Cerah dan cerah. Anda lihat untuk kami. Demi hanya satu pertandingan. Sekarang hanya Anda yang dapat membantu saya. Lihat betapa kayanya Anda sekarang. Tinggal di villa yang begitu bagus. Tolong bantu saya. Setelah itu, aku akan membalasmu seperti binatang beban. Ayo pergi saja. Berhentilah terjerat denganku di sini. Su King, jangan dorong saya. Itu semua karena kamu memaksaku. Zhang Hao, apa yang Anda lakukan? Biarkan aku pergi. Su King, saya memohon kepada Anda. Kembali bersama saya. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Keamanan. Hei, Su King, jangan berteriak, jangan berteriak. Aku tahu kamu masih memilikiku di hatimu. Jika tidak, saat itu juga tidak akan begitu memilukan. Bukankah begitu? Ayo pergi. Cerah dan cerah. Saya benar-benar tahu saya salah. Zhang Hao, jika Anda tidak pergi sekarang, jadi saya menelepon polisi. Perpisahan dengan King King. Jangan panggil polisi dulu. Mari kita bicarakan semuanya dengan benar. Oke, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. King King, saya sudah mengambil keputusan. Setelah kami menikah lagi, biarkan aku merawatmu dengan baik. Memiliki seorang putra. Zhang Hao, mengapa Anda tidak buang air kecil yang baik? Jaga diri Anda dengan baik. Aku tidak mungkin menikah lagi denganmu. Jangan berani. Memberimu wajah itu tidak tahu malu, ya? Zhang Hao, apa yang kamu lakukan? Su King, kamu memaksaku. Anda meminum secangkir air ini. Segera. Anda tidak tahu apa-apa sama sekali. Ini adalah kekebalan mata yin yang terhadap semua penyakit. Itu sepenuhnya diaktifkan. Isi ramuan ini. Tidak ada gunanya bagiku, Su King. Apakah Anda merasakannya sekarang? Pusing dan penglihatan kabur. Saya akan memberitahu Anda saat Anda tertidur. Uang Anda, villa Anda. Mulai sekarang, itu semua milik kita, bersama. Zhang Hao, apakah Anda lupa? Sekali. Bagaimana Anda mengusir saya? Bagaimana cara pergi dengan Li Jiao? Mengejekku sebagai wanita miskin berwajah kuning. Anda, kenapa kamu baik-baik saja? Tidak mungkin. Aku memberimu pil tidur ini. Bahkan jika itu sapi, Anda juga bisa pingsan. Hanya trik kecil ini. Kamu masih ingin merencanakan melawanku. Anda masih berpikir, saya masih orang yang sama seperti dulu. Su King, yang Anda miliki di ujung jari Anda? Itu tidak mungkin. Mungkinkah saya membeli obatnya? Ini adalah obat palsu. Dan menuai konsekuensi dari kemalangan sendiri. Tidak heran ada orang lain yang salah. Kedokteran. Tidak masalah dengan obatnya. Bagaimana Anda bisa baik-baik saja? Hai. Apakah itu 110? Ini adalah Yuji Manor. Gedung A, Zona 3. Beberapa orang pingsan karena keracunan. Orang ini menerobos masuk di rumah saya. Mencoba membius saya. Akibatnya, dia sendiri diracuni. Pingsan. Situasinya kritis. Cepat dan datang. Betapa kejamnya kamu padaku. Ini sudah berantakan. Ini adalah pengkhianatan dan nasib merencanakan melawanku. Pasien minum pil tidur dalam jumlah berlebihan. Racunan lebih parah. Cepat dan bawa mereka ke ICU. Mesu. Kami adalah petugas polisi lokal. Silakan bekerja sama. Ambil pernyataan. Izinkan saya memberitahu Anda apa yang terjadi. Baiklah. Dia adalah mantan suami saya, Zhang Hao. Malam ini, interogasi secara ilegal ke dalam rumah saya. Dia bahkan mengambil air yang dicampur dengan bahannya. Biarkan aku minum. Saya tidak terpengaruh. Hasilnya, dia mengambilnya sendiri. Semua ramuan sudah selesai. Dan ternyata seperti ini.
Mesu, kami akan menggunakan ini sebagai bukti fisik. Bawa kembali untuk pengujian. Kami akan menanganinya sesuai dengan hukum. Petugas, kami bisa bersaksi. Ini Tuan Zhang. Dia telah memaksakan dirinya melewati pagar untuk masuk. Nona Su telah mengingatkannya sebelumnya. Dia tidak diizinkan mendekati villa. Rumah kami memasangnya. Pemantauan komprehensif. Ada bukti kejahatannya di sini. Jika Anda membutuhkannya, saya bisa memberikannya ke polisi. Mesu. Zhang Hao diduga masuk ke sebuah kediaman secara ilegal, sengaja menyakiti orang lain. Setelah kondisinya stabil, itu akan mengikuti pidana. Tanggung jawab pidana harus dikejar. Baiklah. Jika ada, saya perlu bekerja sama. Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Baiklah. Baik itu icu atau penjara. Dia pantas mendapatkannya. Ini adalah nasib buruk dan masalah. Akhirnya, itu diselesaikan. Selanjutnya, Anda harus menghasilkan banyak uang. Ada begitu banyak harta karun di dunia ini. Kita tidak bisa menyanyiakannya. Mata Yin yang ini. Itu sebenarnya milik Song Rensong, mangkuk porselen kekaisaran. Harta karun dari tungku resmi dinasti Song. Jadi, itu digunakan untuk menyimpan acar sayuran. Sungguh membuang-buang harta yang begitu berharga. Gadis. Apa yang Anda lihat? Bos. Biarkan saya melihat mangkuk Anda ini. Sudah cukup lama. Sudah agak lama. Sejak generasi kakek buyut saya, dia mulai menjual acar sayuran. Mangkuk ini, itu sudah ada sejak zamannya. Sampai ke saya. Menghela nafas. Sempurna. Keluarga kami kehilangan mangkuk untuk mengasinkan sayuran. Berapa harga yang Anda rencanakan untuk menjualnya? Meskipun mangkuk ini agak tua. Tapi bagaimana mengatakannya? Sudah hampir 100 tahun. Anda melakukan ini. Harga tetap. 5.000 yuan. Tidak ada satu sen pun yang layak dijual. 5.000. Ini terlalu mahal. Lihat mangkuk Anda. Kotor dan rusak. Paling-paling, itu hanya 1.000 yuan. Tidak ada satu koin ekstra pun yang cukup. 1.000 yuan terlalu sedikit. Anda. Seperti ini, mangkuk ini. Bagaimanapun, itu adalah barang lama. Tambahkan sedikit lagi. 3.000 yuan. 3.000 yuan. Jika tidak, lupakan saja. Lupakan saja. Tidak sepadan. Saya akan pergi memeriksa di tempat lain. Hei. 1.000 baik-baik saja. Hari ini, anggap saya tidak beruntung. Ini dia. 1.000 yuan. 1.000 yuan. Terima dengan baik. Hahaha, sungguh pengisap. Mangkuk pecah. Beri aku 1.000 yuan. Gadis-gadis kota mungkin. Kepalaku pasti tersangkut di pintu. Habiskan 1.000 yuan. Beli mangkuk berminyak untuk acar sayuran. Mangkuk ini diisi dengan acar setiap hari. Bahkan anjing menganggapnya kotor. Dia bahkan memperlakukannya seperti harta karun. Siapa yang peduli padanya? Orang bodoh memiliki keberuntungan mereka sendiri. Saya mendapatkan 1.000 yuan secara gratis. Ini sangat bagus. Dengan kata lain, mereka hanya bertemu dengan pengisap. Biarkan saya melakukannya. Saya tidak membeli sampah ini. Nona Su. Sungguh tamu yang langka. Harta apa yang Anda bawa hari ini? Bos Wang, lihatlah ini. Ini. Mangkuk pecah? Itu tampak kotor dan rusak. Nona Su. Jangan bercanda denganku. Lihat, mangkuk ini tertutup lumpur minyak. Warna glasir juga sulit dilihat. Lihat. Ada juga celah. Itu saja. Barang yang umum digunakan di rumah pedesaan. Bagian atas telah tumbuh sedikit lebih panjang selama bertahun-tahun. Tidak bernilai banyak. Bos Wang. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Anda harus mencucinya terlebih dahulu. Saya mempercayai penilaian Anda. Setelah dicuci, Anda pasti akan terkejut. Baiklah. Izinkan saya memperjelas kata-kata kasar sejak awal. Jika Anda mencucinya setelahnya, itu hanya mangkuk biasa. Jangan kecewa. Datang dan pergi. Ini. Setelah mencuci mangkuk bersih. Wow, ini terlalu indah. Ini adalah tempat pembakaran resmi dinasti Song. Masih. Petugas kekaisaran Kaisar Rensong. Nona Su. Di mana Anda menemukan harta karun ini? Saya di jalan. Dibeli dari toko umum. Saya melihat bos. Gunakan untuk menahan acar. Jadi, saya menghabiskan 1.000 yuan. Saya membelinya. 1.000 yuan. Keberuntungan Anda terlalu bagus. Tungku resmi dinasti Song. Mangkuk porselen Kaisar Rensong. Sangat sedikit yang bertahan hidup dalam keberadaan. Meski begitulah, ada gundukan kecil. Itu masih bisa bernilai 8 juta. Bos Wang, Anda harus mengambil mangkuk ini. Bisakah Anda membagikannya dengan saya? Saya menaikkan harga. Bos Li. Meskipun Nona Su dan saya seorang kenalan lama, itu harus ditanyakan pada Nona Su. Maukah Anda setuju untuk menjualnya kepada saya? Nona Su. Mangkuk ini, saya akan mengambil 8 juta. Jika Anda tidak menyukainya, saya akan menambahkan 500.000 lagi. 8 juta sudah cukup. Karena Bos Wang sangat lugas. Maka saya tidak akan membuang waktu lagi. Tunggu. Ini adalah cek 8 juta. Uang tunai kapan saja. Nona Su. Engkau benar-benar dewaku kekayaan. Itu selalu mengejutkan saya. Saya akan memiliki hal-hal yang lebih baik di masa depan. Selalu pikirkan Bos Wang terlebih dahulu. Tatapan Nona Su, itu terlalu kejam. Mangkuk pecah yang kotor. Itu sebenarnya nilai harta langka senilai 8 juta. Nona Su, Tuan keempat Chen ada di depan pintu. Dia bilang dia memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganmu. Cepat, undang dia masuk. Iya. Tuan Chen Si, bagaimana Anda punya waktu? Itu datang kepada saya. Silakan, duduk. Nona Su, pada lelang terakhir,
Anda memiliki mata yang tajam untuk bakat. Bergabung dengan Master Liu Liguo, aku tidak bisa berhenti memujamu. Betapa terampilnya Anda. Saya selalu menyimpannya di hati saya. Terima kasih atas pujian Anda, Tuan Chen. Tetapi, saya hanya sedikit beruntung. Itu bukan keberuntungan. Baru-baru ini, mendapat kesempatan besar. Simposium pribadi tentang peninggalan budaya yang dikembalikan di luar negeri. Semua pengunjung berasal dari Hong Kong, Macau, dan Taiwan, dan bendahara swasta luar negeri. Ada juga banyak harta yang hilang. Saya pikir Anda memiliki mata yang tajam. Saya secara khusus mengundang Anda untuk bergabung dengan saya kembali ke luar negeri. Kedengarannya cukup menarik. Pertemuan negosiasi pribadi pengembalian luar negeri. Tidak dilelang secara publik. Barang. Semua dinegosiasikan secara pribadi oleh kolektor. Ambang batasnya sangat tinggi. Saya juga melakukannya melalui koneksi lama. Hanya 2 tempat yang diamankan. Tapi para ahli kolektor ini, matanya lebih tinggi dari kepalanya. Anda masih muda dan Anda mungkin dipandang rendah. Apakah Anda keberatan? Saya bahkan tidak bisa membicarakannya jika saya keberatan. Emas sejati tidak takut terbakar. Keaslian koleksi. Ini tidak ada hubungannya dengan usia. Lihatlah. Tuan keempat Chen membawa seorang gadis. Pertemuan negosiasi pribadi ini bukan semacam permainan. Dia adalah seorang wanita. Apakah Anda mengerti apa itu peninggalan budaya? Terlihat sangat muda. Mungkin hanya di sini untuk memperluas wawasan saya. Kali ini, Tuan Chen Si, saya kira saya salah menilai. HMPH. Gadis-gadis muda saat ini selalu mencoba menggunakan penampilannya untuk masuk ke dalam lingkaran. Berapa banyak yang benar-benar memahami penilaian? Tuan Chen Si, jangan marah. Tidak ada salahnya. Mari kita periksa di sana. Nona Su, tumpukan ini semuanya bersumber dari luar negeri. Bahkan para ahli, tidak ada yang berani menjamin itu nyata. Anda masih membutuhkannya. Buang-buang waktu untuk ini? Itu sebenarnya adalah karya otentik dari tahun-tahun terakhir Tangin. Sayangnya, itu disalahartikan sebagai palsu. Gadis kecil, jangan sia-siakan usahamu. Jika ada karya otentik di antara kaligrafi dan lukisan ini, itu sudah diambil oleh orang lain. Waktu pertemuan pribadi Misu sangat berharga. Mengapa tidak pergi melihatnya dulu? Porselen kiln resmi di sana. Jauh lebih dapat diandalkan daripada tumpukan kaligrafi dan lukisan ini. Tidak perlu. Saya ingin nelayan tersembunyi di sungai, pegunungan, dan pegunungan ini. Bos, sebutkan harga Anda. Nona Su. Lukisan ini ditandai sebagai dugaan palsu. Harga tetap 8 juta, tidak ada negosiasi. 8 juta dihabiskan untuk membeli pemalsuan. Apakah gadis ini gila? Mungkinkah dia ingin menggembar-gemborkan dirinya sendiri? Sayangnya, ada yang salah dengan otak. Memilih item yang salah. Nona Su. 8 juta bukanlah jumlah yang kecil. Anda harus memeriksa lagi. Jangan khawatir, Tuan Chen. Bos menggesek kartunya. Tuan Chen Si, tahukah Anda? Jika ini adalah karya otentik Tangin. Berapa nilainya? Jika itu adalah karya otentik Tangin. Setidaknya 15 juta. Jika dikirim untuk dilelang, harganya mungkin lebih tinggi. Nona Su, apakah Anda mencoba melakukannya? Chen Xie ingin mengirimnya untuk berfoto. Percayalah, saya yakin itu adalah karya otentik Tangin. Baiklah, aku mempercayaimu. Akan ada lelang minggu depan. Saya akan membantu Anda menghubungi. Baiklah. Selanjutnya adalah item lelang. Untuk pengungsi yang kembali ke luar negeri. Keaslian terserah semua orang untuk menilai sendiri. Barang lelang ini ditugaskan oleh Misu untuk mengirimkan pemotretan. Tuan rumah, saya tidak setuju. Saya telah melihat lukisan ini di pertemuan pribadi. Itu jelas dia, di dalam tumpukan sampah. Barang palsu ditemukan di sini. Nona Su, Anda menghabiskan 8 juta untuk membeli lukisan ini. Kemudian dia membawanya untuk dilelang. Mungkinkah Nona Su ada di sini? Spekulasi dan perampasan uang. Tapi hanya dengan melihat lukisan ini bermasalah. Nona Su masih sangat muda. Sebaliknya, itu menyesatkan semua orang di sini. Bos Hao membuat poin yang bagus. Menilai harta karun bukanlah lelucon. Nona Su, lebih baik membiarkan ahli menilainya, agar tidak mempermalukan dirinya sendiri. Karena semua orang memiliki keraguan. Lalu mari kita lanjutkan. Penilaian ahli sama. Itu benar dan tidak bisa dipalsukan. Palsu tidak bisa nyata. Baiklah, silakan masuk. Ahli penilaian harta karun. Tuan Liu Liguo naik ke panggung untuk menilai harta karun. Ini aslinya. Ini adalah mahakarya dari tahun-tahun terakhir Tangin. Tidak mungkin. Tuan, apakah Anda salah? Ini jelas palsu. Saya tidak akan pernah salah. Sapuan kuas dalam lukisan ini kuat dan kuat. Itu cocok dengan gaya Tangin di tahun-tahun terakhirnya. Dan di sudut kanan atas ada segel pribadi Tangin yang tersembunyi. Ini adalah teknik uniknya. Warna tinta alami. Patinanya tebal dan berat. Ini tidak diragukan lagi merupakan karya otentik. Diautentikasi oleh Master Liu. Gambar kehidupan sembunyi di sungai dan gunungan. Dikonfirmasi otentik oleh Tangin. Penawaran awal adalah 10 juta. Setiap markup tidak kurang dari 1 juta. Sekarang mulai penawaran. Karya otentik adalah harta langka. 11 juta. 13 juta. 15 juta. Gadis kecil itu terlalu aneh. Dia benar-benar membuat tawar-menawar. Semoga berhasil. 18 juta. 1.800 pengukuran persegi dilakukan setiap kali. 18 juta 2 kali. 18 juta 3 kali. Kesepakatan. Selamat kepada pria ini. Menangkap karya Tangin yang otentik.
Nona Su, Anda benar-benar luar biasa. 8 juta untuk dibeli, dijual seharga 18 juta, laba bersih 10 juta. Mata tajammu. Itu telah jauh melampaui veteran industri. Nona Su, sebelumnya, saya buta dan gagal mengenali kebesaran, dan banyak yang dihukum. Jangan mengingatnya. Jangan mengingatnya. Harta apa yang Anda inginkan di masa depan? Pikirkan untuk menelepon saya. Nona Su masih sangat muda. Keahliannya dalam menilai harta karun begitu mendalam. Benar-benar barang antik, bintang yang sedang naik daun. Saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan asosiasi penilai. Saya ingin tahu apa pendapat Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Namun, saya masih lebih suka penilaian gratis. Saya tidak ingin bergabung dengan asosiasi apapun. Adapun barang yang bagus, jika takdir memungkinkan, kita akan bertemu lagi. Nona Su, kemampuan Anda untuk menghargai barang antik itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang datang setelah. Mulai sekarang, di lingkaran antik, Anda pasti akan memiliki tempat untuk Anda. Anda menyanjung saya. Saya hanya beruntung. Plus, mata saya. Ini sebenarnya bekerja dengan cukup baik. Datang dan jawab. Ingatkan saya. Akhiri bisu. Nenek Li. Hubungi saya. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Saya punya sesuatu yang baik di sini. Datang dan lihat. Baiklah, aku akan bergegas sesegera mungkin. Berhati-hatilah. Nenek Li. Oh, Nona King. Aku sudah menunggumu datang. Tidak ada yang terjadi. Ada sesuatu yang baik untuk menghubungkan Anda. Anda bahkan dapat menghubungkan saya dengan kabel. Di ujung barat desa, di rumah Wang Laoshi. Tersembunyi adalah cakram giok leluhur. Itu telah diturunkan dari beberapa generasi. Dia tahu Anda tahu harta Anda. Dia meminta saya untuk bertanya apakah dia bersedia. Pergi memeriksa tempatnya, jika Anda menyukainya. Dan Anda masih ingin menukarnya dengan putra Anda. Membangun rumah dan menikah. Bibi Li. Itulah yang Anda katakan, seorang gadis penilai dari kota. Dia terlihat cukup muda. Batu pecah di rumah Wang Laos tua. Saya melihatnya ketika saya masih kecil. Berdebu, masih ingin menjual untuk uang. Apa yang Anda tahu? Selera Nona King benar-benar tajam. Apakah itu berharga? Orang dapat mengenalinya secara sekilas. Nenek Li, kamu menyanjungku. Seperti ini, mari kita periksa barangnya terlebih dahulu. Berjalan. Aku akan membawamu ke sana. Nona Su, Anda akhirnya di sini. Ya ampun, Nona Su, pedesaan miskin. Tolong jangan keberatan. Apa yang Anda katakan? Bagaimana mungkin saya tidak menyukainya? Paman Wang. Bagaimana dengan artefak giok yang Anda sebutkan? Oh, itu saja. Saya pikir itu semacam harta karun. Bukankah ini hanya batu pecah? Wang Laoshi. Apakah Anda terobsesi dengan uang? Tidak ada yang menginginkan benda ini bahkan jika Anda melemparkannya ke tanah. Nona Su. Jangan jatuh cinta. Hanya batu pecah ini. Berapa nilainya? Nona Su ini. Ini adalah pusaka keluarga di keluarga saya. Saya mendengar dari ayah saya. Itu keluar dari istana. Saya juga tidak mengerti jika Nona Su benar-benar menginginkannya. Setidaknya 500.000. Anakku. Masih menunggu uang untuk membangun rumah. Ya sayang. Mengapa Anda tidak menghasilkan sedikit lebih sedikit? Jangan benar-benar membawa Nona Su. Itu membuat mereka takut. Itu benar-benar. BI Disgyo Kekaisaran Kaisar Wu dari Han. Ini adalah harta karun tingkat atas. Saya membelinya seharga 500.000. Ya Tuhan. 500.000 untuk membeli batu pecah. Nona Su pasti punya uang untuk membakarnya. Gila. Anda sebaiknya memberi saya uang itu. Kepala rumah tangga. Nona Su, dia benar-benar membelinya. Nona Su, Anda tidak bercanda, bukan? Aku akan mentransfer uangnya kepadamu sekarang. Tulis saja tanda terima. Sudah berakhir. Nona Su, terima kasih banyak. Anda adalah dermawan yang hebat bagi keluarga saya. Saya harus menjadi orang yang berterima kasih kepada Anda semua. Saya menemukan barang yang bagus. Wanita muda ini. Apa yang ingin Anda perbaiki? Menguasai. Terima kasih atas kerja keras Anda. Bantu saya memperbaiki cakram giok ini. Ini adalah masalahnya. Teksturnya biasa saja. Pengerjaan kasar. Ini adalah perbaikan. Itu tidak memiliki banyak nilai. Menguasai. Ini terlihat seperti sepotong batu giok siwiu biasa, dan itu sangat kotor. Biaya perbaikan lebih bernilai daripada perbaikan itu sendiri. Gadis kecil. Anda bahkan menggunakan batu yang rusak ini untuk memperbaikinya. Itu hanya membuang-buang uang. Tuan, terima kasih atas bantuanmu. Bersihkan kotoran di permukaan. Mari kita lihat lagi. Oh sayang. Bahkan jika Anda membersihkannya, itu tidak akan membantu. Izinkan saya memberitahu Anda. Lebih baik tidak membuang waktu untuk itu. Biaya kebersihan saya dibebankan per potong. Milikmu hanyalah cakram giok biasa. Dari perbaikan hingga pembersihan, setidaknya 20.000. Apakah Anda yakin ingin memperbaikinya? 20.000 dapat diterima. Silakan cepat. Pergilah. Bawa kepada kami. Pembersih ultrasonik. Cuci bersih. Ini jelas hanya batu pecah. Dan masih sangat khusus. Menguasai. Datang dan lihat. Oh tidak, untuk apa kamu berteriak? Bukankah itu hanya sepotong barang usang? Ini. Dan bentuk melengkung dari pola naga di sepanjang tepinya.
Artefak giok yang digunakan oleh dinasti Han, persis sama. Ya Tuhan. Giok gemuk kambing Hetian yang bagus. Dia baru saja membacanya. Batu biasa. Ukirannya benar-benar indah. Nona Su. Saya benar-benar minta maaf untuk sebelumnya. Saya buta. Bei giok ini adalah harta langka. Jadi saya secara pribadi dapat memperbaikinya untuk Anda. Dijamin. Mengembalikan penampilan aslinya. Saya akan memberi Anda diskon 50%. Beri aku 10.000. Tolong perbaiki dengan hati-hati, Tuan. Jangan khawatir. Saya pasti akan tampil di level tertinggi. Ini benar-benar hal yang baik. Nona Su, lihat. Dipugar dengan sempurna. Tekstur ini berlaku untuk batu giok saat ini. Itu juga tingkat atas. Nona Su, ini adalah isi kaisaran dinasti Han. Cakram giok lemah kambing Hetian. Apakah Anda akan keluar atau tidak? Saya bersedia membayar 20 juta. Saya menawarkan 21 juta. 2 orang. Saya akan memutuskan bei giok ini. Tuan Chen Xi. Anda harus mengambilnya juga, bukan perampokan. Saya sudah membuat kesepakatan dengan Nona Su. Hal-hal baik apa yang dia miliki, simpan untukku untuk saat ini. Bagian ini digunakan di dinasti Han. Cakram giok lemah kambing Hetian. Nona Su, Anda benar-benar sesuatu. Dia selalu mengejutkan saya. Tuan Chen Xi. Anda menerima berita ini. Cukup pintar. Berita bahwa bei giok telah diperbaiki. Lingkaran barang antik telah lama terkenal. Saya menawar 23 juta. Bagaimana? Harga ini benar-benar wajar. Kesepakatan. Baiklah. $23 juta dapat diuangkan kapan saja. Dibeli seharga 500.000. Dijual seharga 23 juta. Laba bersih sebesar 22,5 juta. Kesepakatan ini sangat berharga. Nona Su. Anda selalu mengejutkan saya. Kali ini, saya juga membawakan Anda kejutan. Oh. Tuan Chen Xi. Anda, kejutan apa yang Anda bawakan kepada saya? Ikutlah denganku ke suatu tempat. Anda akan tahu begitu Anda sampai di sana. Nona Su. Ini adalah kejutan yang saya berikan kepada Anda. Ratinjau lelang teratas negara. Datang. Baik kaya atau bangsawan, ini juga dipamerkan. Barang-barang keras dikumpulkan dari seluruh penjuru. Hanya aura ini. Sama seperti pertemuan negosiasi pribadi sebelumnya. Itu cukup. Menghela nafas. Bukankah itu Tuan keempat Chen? Mengapa Anda membawa seorang gadis kecil ke sini? Dia tampak sangat asing. Mungkin mereka hanya di sini untuk menaiki gelombang popularitas. Saya mendengar bahwa baru-baru ini, di lingkaran barang antik, satu muncul. Seorang wanita yang menghasilkan kekayaannya dengan mengais tawar-menawar. Mungkinkah dia? Kemudian mendapatkan penawaran bisa menjadi makanan. Jika Anda benar-benar tahu keahlian Anda. Juga sekarang. Begitulah cara saya berakhir di tempat kelas atas. Yo, bukan itu saja. Nona Su yang terkenal, ya? Senang mendengar perhatian Anda. Kudengar kamu mengandalkan penawaran mengais. Dia menghasilkan cukup banyak uang. Bukankah itu hari ini? Saya juga ingin berada di pameran batu giok ini. Mendapatkan penawaran. Sayang sekali. Tidak di sini. Toples sayuran acar di pasar. Tidak banyak barang yang terlewatkan untuk Anda ambil. Apa yang dikatakan Pangeran Zhao benar-benar benar. Saya pikir itu wanita ini. Mendapatkan penawaran saja tidak cukup. Mendapatkan penawaran saja tidak cukup. Tuan Chen Xi. Mari kita periksa di sana. Bagaimana saya mencapai sasaran? Takut menanggapi? Ya, izinkan saya bertanya. Lebih baik pergi dari sini lebih awal. Barang-barang di sini seringkali bernilai puluhan juta. Tidak sama sekali. Anda adalah seseorang yang dapat menempuh jalan liar. Berhati-hatilah untuk tidak salah menilai dan berakhir dengan bahan tertawaan. Tuan Muda Zhao berbicara dengan moderat. Nona Su menilainya. Ini jauh lebih mengesankan dari yang Anda pikirkan. Tuan Chen Xi. Berapa umurmu? Masih melindunginya. Dia mengandalkan keberuntungan untuk menemukan penawaran. Untuk benar-benar mendiskusikan keterampilan menilai harta karun. Dia bahkan memiliki anak laki-laki tua kami. Bahkan jari pun tidak bisa dibandingkan. Itu benar-benar enamel kekaisaran dari era Qianlong. Harta karun ini. Bagaimana dengan replika dari era Republik Tiongkok? Bagaimana? Nona Su tidak akan. Mungkin Anda menyukai replika ini? Izinkan saya memberitahu Anda. Saya sudah meminta seseorang untuk memeriksanya. Para ahli mengatakan pengerjaannya kasar. Warna glasir tidak sekata. Itu dari era Republik Tiongkok. Tiruan inferior. Tidak ada yang mau memberikannya. Jika Anda benar-benar menginginkannya, saya akan mencarikan Anda yang tepat. Dia bahkan tidak bisa menghabiskan 500 yuan. Hehe. Kualitas barang. Bukan dengan label. Berbicara dari mulut orang lain, Anda tidak akan benar-benar mengambil botol ini. Perlakukan seperti harta karun. Saya pikir Anda hanya mengambil penawaran. Kecanduan mengambilnya. Ya, bahkan barang palsu diperlakukan seperti harta karun. Baiklah, saya ingin melihat sendiri. Nanti. Apakah Anda berani memotretnya? Selanjutnya adalah item lelang. Itu ditandai sebagai Republik Tiongkok, meniru vas enamel Qianlong. Warna glasirnya unik. Pengerjaan memiliki rasa usia tertentu. Tawaran awal adalah 500.000. Marco Perlot tidak boleh kurang dari 50.000 yuan. Sekarang mulai penawaran. Replika dari era Republik Tiongkok. Dan mereka masih berani menjual dengan harga setinggi itu. Penyelenggara benar-benar terobsesi dengan uang. Tepat. Pengerjaan ini. Lebih baik menyimpannya di rumah. Mangkuk porselen Republik Cina. Siapa yang akan membuang-buang uang untuk ini? Izinkan saya memberitahu Anda. Tidak ada yang menginginkan mangkuk rusak ini. Jika beberapa orang benar-benar memiliki selera yang baik, bagaimana mungkin tidak ada siapa-siapa? Ayo bertarung denganmu. Satu persatu. Dia bahkan bangga menjadi kolektor terkenal. Orang asli ada tepat di depannya. Masih belum mengenalinya. Kelompok itu hanya mencari bantuan dan bantuan kari. Seorang pria tanpa penglihatan sama sekali. Bos Su menawarkan 600.000. Apakah ada yang mau menaikkan harga? 600.000 untuk pertama kalinya.
Su King, apakah Anda benar-benar konyol atau hanya berpura-pura gila? Bahkan 500 ribu tidak akan membuat film apapun. Anda menghabiskan 600 ribu untuk membelinya. Saya pikir Anda hanya mengambil penawaran. Mereka telah menghasilkan terlalu banyak uang. Itu terbakar sangat parah sehingga tidak ada tempat untuk membelanjakannya. Saya bersedia mengeluarkan uang. Beli apa yang Anda inginkan. Dibandingkan dengan beberapa orang, yang bisa saya lakukan di sini adalah membuat komentar sarkastik. Baiklah, jika Anda punya nyali, saya ingin melihatnya sendiri. Anda menghabiskan 600 ribu ini. Bisakah itu benar-benar berhasil? Beli harta karun nyata. Saya ingin bertaruh dengan Anda. Jika hal-hal ini nyata, streaming langsung untuk makan botol. Jika itu palsu, Anda melakukannya di depan semua orang. Minta maaf kepada saya, kemudian akui. Ini semua tentang keberuntungan, penipu murah. Mari kita tunggu dan lihat. 600 ribu 2 kali. 600 ribu 3 kali. Kesepakatan. Selamat, Nona Su, melelang vas enamel. Tunggu dan lihat saja. Tunggu sebentar hingga hasil tes keluar. Ini palsu. Mari kita lihat bagaimana Anda mengundurkan diri. Nona Su. Selama Anda tahu apa yang Anda lakukan, jika perselisihan muncul, saya akan berbicara untuk Anda. Tuan keempat Chen, yakinlah. Aku tidak akan mengecewakanmu. Su King. Cepat dan dapatkan ahli untuk menilainya. Saya siap untuk melakukan streaming langsung. Hanya menunggu untuk memakan botolnya. Jangan takut untuk menilainya. Saya akan memberitahu Anda. Sekarang Anda harus mengakui sikap Anda dan meminta maaf kepada saya. Dan itu akan terlambat. Jadi, selanjutnya, kita perlu mengundang kita. Tokoh terkemuka di dunia penilaian. Tuan Liu Liguo naik ke atas panggung. Kami akan melakukan penilaian di lokasi. Tokoh terkemuka di dunia penilaian harta karun. Replika era Republik Tiongkok. Botol ini cukup menarik. Tuan Liu, jangan buang waktu Anda. Benda ini adalah replika dari era Republik Tiongkok. Dia menghabiskan 600 ribu untuk membelinya. Itu hanya lelucon. Ini adalah komposisi kekaisaran oleh Qianlong. Standarisasi font. Ukirannya sangat indah. Ini adalah teknik unik dari tungku resmi. Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti. Ini bukan replika dari era Republik. Itu asli. Potongan warna enamel kekaisaran Qianlong otentik. Kurang dari 5 buah bertahan. Nilai pasar. Setidaknya 35 juta. Nona Su, saya akan menyediakan 32 juta. Jual saya botolnya. Saya akan menyumbang 34 juta. Saya menawarkan 3.500 puisi dan 10.000. 35 juta. Kesepakatan. Ini. Nona Su, ini adalah cek 35 juta. Tetap aman. Dibeli seharga 600 ribu. Dijual seharga 35 juta. Mata Yin yang ini. Itu benar-benar tidak mengecewakan saya. Anda kalah. Baru saja, dia bilang dia akan melakukan streaming langsung botol makan. Sekarang Anda tercengang. Bukan? Orang bodoh tidak takut. Nona Su benar-benar memiliki selera yang baik. Dia hanya badut. Hahaha. Pangeran Zhao, bukankah Anda baru saja mengatakannya jika item ini asli? Apakah Anda memakannya selama streaming langsung sampai Anda memenuhi janji Anda? Aku. Nona Susu. Saya minta maaf, aku meremehkanmu sebelumnya. Nona Su. 35 juta. Itu cukup untuk membawa Anda ke lingkaran barang antik. Tetap berdiri. Tidak ada yang berani berbicara lagi setelah itu. Anda mengandalkan keberuntungan. Saya tidak akan melakukannya. Saya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Nona Su. Akan ada hal-hal baik di masa depan. Kamu pasti memikirkanku. Nona Su. Saya ingin mengundang Anda. Bergabunglah dengan asosiasi kolektor kami. Menjabat sebagai presiden kehormatan. Su King. Dialah, wanita berwajah kuning berputar-putar di sekelilingku. Uangnya. Awalnya milik saya. Su King. Aku tidak akan membiarkanmu mudah. Su King. Uang Anda adalah milik saya. Kasus Zhang Hao. Hal-hal yang berlama-lama dan menghantui. Beraninya Anda larut malam, saya meminta untuk masuk dan mencuri sesuatu. Dia benar-benar meminta kematian. Aktifkan teknik ilusi. Raksasa. Raksasa. Jangan sentuh saya. Itu semua keberanian yang Anda miliki. Kamu masih ingin mencuri barang-barangku. Bermimpi. Nona Su, Anda terkejut. Zhang Hao, kami sudah membawanya ke kantor polisi. Kami akan memperkuat kontrol di masa depan. Kali ini, Zhang Hao ketakutan. Tapi tidak ada jaminan dia tidak akan mencari bantuan lagi. Meningkatkan keamanan adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan masalah di masa depan. Anda meminjam energi spiritual Yin. Bangkitkan potensi mata Yin. Mata Yin ditingkatkan lagi. Buka keterampilan hipnosis. Dapat memanipulasi kesadaran orang lain. Keterampilan hipnosis. Anda merasa sedikit mengantuk saat ini. Saya ingin duduk di sofa. Beristirahatlah selama 1 menit. Itu benar-benar bisa menghipnotis. Sepertinya mulai sekarang. Dihadapkan dengan masalah seperti Zhang Hao. Ini dapat dengan mudah diselesaikan. Nona Su, mengapa saya tiba-tiba ingin istirahat sekarang?
Tidak apa-apa. Mungkin Anda sedikit lelah. Anda harus kembali dan istirahat dulu. Matain saya. Ini semakin mengesankan. Dengan mata ini, Anda terus menghasilkan uang. Dan mereka yang merencanakan melawan saya masih bisa diizinkan untuk melakukannya. Dan menuai konsekuensi dari kemalangan sendiri. Suking ini tidak lain adalah seorang gadis pirang yang memulai karirnya di tengah jalan, mengandalkan sedikit keberuntungan untuk menemukan penawaran. Sebenarnya di lingkaran ini, reputasinya meningkat luas. Kami telah menjadi sorotan selama beberapa dekade, di mana saya harus meletakkannya keberuntungan. Saya pikir begitu. Seekor kucing buta bertemu dengan tikus mati. Hari ini, dia harus mencari tahu. Dunia barang antik tidak mudah didapatkan. Benar-benar mampu. Bukan hanya dengan sepasang mata. Anda bisa memilikinya. Semuanya diatur. Ini adalah tiruan berkualitas tinggi dari kuda sancai. Itu dilakukan dengan sempurna. Warna dan bentuk glasir semuanya sangat ditiru. Bahkan veteran industri. Sulit untuk membedakan yang sebenarnya dari yang palsu. Seorang gadis muda seperti dia pasti akan jatuh. Kuda sancai melihatnya dan berkata dengan serius. Bentuknya penuh, dan glasirnya cerah dan cerah. Mungkinkah itu benar-benar harta karun dari dinasti Tang? Kelihatannya sangat meyakinkan. Namun, hanya sedikit sancai dinasti Tang yang masih hidup, warna 3 warna, yang bertahan. Karya lengkap seperti itu langka. Kita masih harus menyenangkan. Para ahli, lihat, kuda 3 warna ini. Saya meminta bantuan seorang teman, pulih dari luar negeri. Dia mengaku sebagai harta karun dinasti Tang. Hal utama adalah semua orang menghargai dan menghargainya. Berbicara tentang penilaian, baru-baru ini, di lingkaran kami, seorang anak ajaib, Nona Suking, muncul. Sangat muda. Mata yang tajam untuk mengenali mutiara. Mengapa tidak membiarkan Nona Su menjadi kasus itu? Izinkan saya memberitahu Anda sedikit. Iya. Nona Su, tatapanmu tajam. Izinkan saya membantu Anda melihatnya. Kuda ini, apakah itu benar-benar harta karun? Mari kita menjadi orang tua. Belajar dari keterampilan anak muda juga. Jangan sembunyikan. Sulit untuk mengatakan. Tidak masalah. Kami tidak menertawakanmu. Lagi pula, Anda tidak berpengalaman. Itu normal untuk tersandung. Karena itu masalahnya. Karena Presiden Wang adalah ketua, Li Tua. Tuan Zhang, begitu banyak cinta. Kemudian saya akan menunjukkan rasa malu saya. Tidak ada energi hitam di mata kirinya. Itu bukan benda pemakaman. Mata kanannya tidak memiliki cahaya keemasan, tidak otentik. Sepertinya, ini adalah yang disebut kuda sancai dinasti Tang. Jelas, ada masalah. Nona Su. Bagaimana? Apakah Anda melihat trik? Warna glasir ini. Gaya ini. Apakah benar-benar tidak ada yang bisa disalahkan? Sudah kubilang kau. Ini adalah kesepakatan nyata. Potongan dinasti Tang otentik. Nona Su. Jika Anda tidak dapat melihatnya dengan jelas, bersikaplah lugas. Kami tidak akan menyalahkanmu. Kuda 3 warna ini. Ini adalah tiruan berkualitas tinggi. Ini bukan karya dinasti Tang yang otentik. Kuda 3 warna ini. Itu adalah tiruan berkualitas tinggi. Ini bukan karya dinasti Tang yang otentik. Apa? Palsu berkualitas tinggi. Presiden Wang dan yang lainnya mengatakan itu asli. Nona Su, apakah Anda melihatnya salah? Kuda ini cukup nyata. Dia benar-benar melihatnya. Itu tidak mungkin. Ini adalah replika. Ini persis seperti yang asli. Nona Su. Anda bisa makan apapun yang Anda inginkan. Anda tidak bisa begitu saja mengatakan sesuatu dengan sembarangan. Anda mengatakan itu tiruan berkualitas tinggi. Dasar apa yang Anda miliki? Kami bertiga orang tua. Produk otentik yang dikonfirmasi. Mungkinkah itu pengalaman kami selama puluhan tahun? Mereka tidak sebagus mata Anda. Tepat. Hari ini, Anda harus mengatakan 1, datang 2 atau 3 kali. Jika tidak, Anda tidak bisa keluar dari pintu ini. Anda memfitnah saya, koleksi kami. Merusak reputasi kami. Saya bilang itu palsu. Itu palsu. Ketiganya adalah veteran di industri ini. Mungkinkah apakah Anda berhati dasar ini? Atau apakah itu benar? Kalian semua tahu ini sejak lama. Ini adalah tiruan berkualitas tinggi. Anda sengaja menggunakannya untuk menguji saya. Nona Su mengatakan ini. Saat itulah saya menyadari. Glasirnya sangat cerah dan jelas. Sama seperti apa yang saya lihat di museum. Benar-benar berbeda. Iya. Lihat, tanda tangannya sangat baru. Tepinya tidak aus. Nona Su benar. Ini palsu. Tanpa diduga, Nona Su memiliki mata yang tajam. Generasi muda benar-benar tangguh. Saya tidak tahu tentang ketiga master ini. Visi macam apa itu? Nona Su. Anda tidak hanya memiliki mata yang tajam, kemampuan analitis. Itu juga melebihi harapan saya. Memang, ini adalah jebakan yang kami pasang. Saya berencana untuk menggunakan ini. Imitasi kuda sancai berkualitas tinggi. Anda akan tersandung. Kehilangan muka. Tapi dia benar-benar tidak mengharapkannya. Nona Su. Tidak perlu mengandalkan apapun.
Alat khusus. Kedua mata jernih. Ini memungkinkan Anda untuk membedakan antara barang asli dan palsu. Saya benar-benar mengagumi Anda. Kami picik dan berhati ayam. Dan menilai perut seorang pria dengan hati seorang pria kecil. Kali ini, kami benar-benar yakin. Setelah itu, tidak pernah berani melakukannya lagi. Saya mempertanyakan kemampuan Anda. 3 tembakan besar ini benar-benar kurang sopan santun. Dia benar-benar mempersulit seorang gadis muda. Nona Su tidak bingung. Dia bahkan mengungkap penipuan itu di tempat. Ini benar-benar menakjubkan. Ini adalah keterampilan nyata. Nona Su. 1000 bagus. Saya tahu itu. Anda tidak akan mengecewakan saya. Ham. Ternyata itu adalah Chong Giok dari Liangsu. Itu disalahartikan sebagai batu biasa. Menjualnya. Gadis. Apa yang telah Anda lihat? Hal-hal ini. Semua itu dari ruang bawah tanah rumah tua. Mengetahuinya, dan dijual murah. Tuan. Saya melihat batu ini. Cukup berat, haha. Benda apa ini? Siapa tahu? Itu telah terkubur di tanah selama beberapa dekade. Inilah yang terlihat saat digali. Sentuh, itu keras batu. Itu tidak akan banyak membantu, jika Anda menyukainya. Beri aku uang dan ambillah. Itu juga memakan ruang bagi saya. Tuan. Lihat. Kamu bergoyang, ya? Kasar dan retak. Mendesis. Menghela nafas. Seperti ini. Sempurna. Bunga pot di rumah. Diperlukan batu cekungan tekanan. 500 yuan. Bisakah saya membelinya? Tidak, 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 tidak. 500 yuan terlalu sedikit. Setidaknya ini adalah batu tua. Setidaknya 20.000. 20.000. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Ini terlalu mahal. Menghela nafas. 15.000 minimal 15.000. Anak-anak di rumah. Menunggu untuk menaikkan biaya kuliah juga. 10.000 yuan. Tidak 1 sen pun banyak. Saya akan membelinya kembali. Itu hanya batu penekanan. Baiklah. Kemudian 10.000. Mengerti. Apakah gadis-gadis kota ini konyol? Habiskan 10.000 yuan untuk batu pecah. Apakah kepalanya tersangkut di pintu? Tepat. Wang tua benar-benar beruntung bertemu dengan pengisap. Batu buruk ini, tidak ada yang mengambilnya bahkan ketika dilemparkan ke tanah. Izinkan saya memberitahu Anda penilaian batu giok kuno ini. Yang penting adalah patina. Ada juga teknik kinse. Menghela nafas sama seperti liontin giok ini sama. Patinanya halus dan halus. Hanya dengan melihatnya, itu adalah kesepakatan nyata. Tidak seperti beberapa anak muda saat ini. Berpura-pura tidak mengerti. Memegang batu pecah. Perlakukan saja seperti harta karun. Ini benar-benar menggelikan. HMPH. Yo. Nona Su ada di sini. Kami mendengarkan. Profesor Lin dari museum sedang berkuliah. Apa yang dipegang Nona Su adalah harta apa? Baru-baru ini. Dan geser sepotong batu giok. Tolong bantu melihatnya. Tidak. Gadis, apakah Anda benar-benar peduli jika itu batu giok? Izinkan saya memberitahu Anda. Jangan buang waktu. Lihat benda ini. Permukaannya kasar. Tidak ada jejak patina giok kuno. Dan polanya kaku. Melihatnya, ini adalah mesin modern. Replika yang diukir dari ukiran. Paling-paling, itu bernilai 50 yuan. Profesor Lin benar. Giok ini terlihat terlalu palsu. Tidak ada jejak kilau. Nona Su kali ini. Mungkin dia salah menilai hal-hal. Berapa banyak yang Anda keluarkan untuk membelinya? Profesor Lin. Inilah yang saya berikan kepada Anda, Su King, yang sering disebutkan Nona Su. Tapi itu dari Zheng Cheng kami. Pemula antik, ya. Belum pernah terlihat sebelumnya. Itu adalah keberuntungannya sebelumnya. Sampah ini hanya yang ini. Ambil dan gunakan sebagai batu giok kuno. Seseorang telah dibodohi. Profesor Lin, jangan berbicara terlalu banyak. Meskipun batu giok ini terlihat kasar, tapi itu memang Chong Giok Liangsu. Hei, Nona. Saya telah mempelajari batu giok kuno selama beberapa dekade. Chong Giok Liangsu macam apa? Saya belum melihatnya. Ini adalah Chong Giok Liangsu. Yang terpenting, ini adalah pola wajah binatang manusia ilahi, batu yang pecah ini. Dan pola wajah binatang ilahi itu tidak ada hubungannya dengan itu sama sekali. Hei, Anda menyebut batu giok kuno ini tidak lain adalah penodaan batu giok. Tahukah Anda? Karena Profesor Lin ada di sini, kata tertentu seperti itu. Lalu mengapa kita lakukannya bersama? Mari kita bertaruh.
Jika saya menang, Anda secara terbuka meminta maaf kepada saya. Jika saya kalah, aku akan memberimu kompensasi 100.000. Baiklah, jika itu perjudian, maka perjudilah. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang dimaksud dengan profesionalisme, jadi Anda bisa menyerah. Simpan nanti. Berpegang pada hal-hal ini. Penipuan dan penipuan. Profesor Lin, ini memang replika modern. Lihat pola ini. Itu jelas diukir dengan mesin. Ujung-ujungnya tidak halus. Lihat itu? Profesional. Anda dapat melihatnya secara sekilas. Tetapi sejak taruhan dibuat, aku akan mengabulkan janji itu padamu. Biarkan mesin ini memberi Anda pukulan terakhir. Mari kita mulai tesnya. Hasilnya akan segera keluar. Mari kita lihat seberapa sombong Anda. Profesor Lin. Data menunjukkan, sepotong batu giok ini berasal dari 4.500 tahun yang lalu. Ini cocok dengan karakteristik akhir periode Liangzhu. Tidak mungkin. Ini pasti masalah dengan instrumen. Saya ingin mengujinya sendiri lagi. Ini dia. Ini. Ini dia. Pola wajah binatang ilahi. Lekukan yang disederhanakan. Ada juga simbol pengorbanan. Ini. Ini benar-benar dari akhir periode Liangzhu. Bejana yang berharga untuk pengorbanan kerajaan. Chong Giok 9 bagian. Ini sebenarnya benar. Nona Su terlalu mengesankan. Blok giok yang tidak mencolok. Ternyata itu adalah harta nasional. Nona Su. Maaf. Saya buta. Menilai orang dari penampilan mereka. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Visi Anda jauh melampaui. Saya telah meneliti ini selama beberapa dekade. Tulang tua? Ya. Profesor Lin, Anda menyanjung saya. Nona Su. Chong Giok 9 bagian dari Liangzhu ini. Ini adalah harta nasional yang sangat langka tentang studi budaya Liangzhu. Ini sangat penting. Saya mewakili museum. Kami membeli Chong Giok ini dari Anda. Saya bersedia membayar 100 juta. Ini adalah museum kami. Mereka dapat menunjukkan ketulusan maksimal. Saya harap Anda akan mempertimbangkannya. Profesor Lin, saya mengoleksi barang antik, bukan untuk menghasilkan uang. Chong Giok ini. Awalnya adalah kelas harta nasional. Ditempatkan di museum. Itu sangat pas. Saya menjualnya kepada Anda seharga 100 juta yuan. Itu luar biasa. Nona Su, terima kasih atas dedikasi Anda terhadap warisan budaya. Kontribusi yang diberikan. Ini adalah cek 100 juta. Silakan terima dulu. Akan ada hal-hal baik di masa depan. Kamu harus memikirkanku dulu. Visi Anda. Itu benar-benar kejam. Dulu saya berpikir Nona Su mengandalkan keberuntungan. Baru sekarang saya mengetahuinya. Ini adalah keterampilan nyata. Anda hanya perlu mengakuinya. Nona Su. Mulai sekarang, setiap kali ada dalam autentikasi antik, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Saya pasti akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Terima kasih, Profesor Lin. Mata Yin Yang benar-benar mengesankan. Tidak hanya menghasilkan uang bagi saya. Ini juga dapat membantu melindungi harta nasional. Kontribusikan upaya Anda. Sepertinya saya perlu mempercepat lebih banyak lagi. Terus gali lebih dalam. Harta karun yang terkubur. Halo, Tuan Chenxi, Nona Su King. Saya punya teman lama. Sebuah museum koleksi didirikan. Apakah Anda tertarik untuk datang dan melihatnya? Baiklah, aku akan pergi sekarang. Selamat datang semuanya. Kunjungi museum pribadi saya. Tamu pribadi dan tamu ditampilkan. Itu saja. Perpaduan dari semua jenis ikan dan naga. Mahakarya sejati. Semua orang masuk. Museum dan rumah lelang besar. Hal-hal ini terlihat mencolok. 8 atau 9 kali dari 10, itu palsu. Tidak ada selain ini. Para tamu hanya menghibur diri mereka sendiri. Wei tua benar. Anda adalah otoritas di dunia penilaian. Anda mengatakan begitu, pasti benar. Bukan saya yang membual. Melihat artefak, aku meliriknya. Anda dapat membedakan apa yang asli dari apa yang palsu dalam lingkaran ini. Produk yang luput dari mata saya. Tidak banyak item. Iya. Ini Wei tua. Mengandalkan beberapa pengalaman. Namun tidak ada seorang pun yang terlihat. Jangan mengingatnya. Tidak ada salahnya. Mari kita lihat milik kami.
Itu benar-benar botol tembakau yang digunakan oleh Kaisar Guangzhou. Selain itu, dan kondisinya masih sangat baik. Itu sebenarnya diartikan sebagai barang-barang biasa ditempatkan di tempatnya. Bagaimana? Gadis kecil. Saya suka yang ini. Hanya botol tembakau biasa. Izinkan saya memberitahu Anda, jangan buang waktu. Ini adalah tiruan rakyat biasa. Pengerjaannya kasar. Bahan yang digunakan biasa saja. Simpan di rumah. Semuanya mengeluh tentang mengambil ruang. Itu tidak memiliki nilai koleksi. Saya menonton. Itu benar-benar tampak nyata. Sungguh. Gadis kecil. Mungkin Anda belum melihat yang asli. Botol tembakau dari dinasti Qing. Seperti ini. Tidak ada yang luar biasa. Itu tidak mungkin benar. Saya bisa menjaminnya. Ini jelas palsu. Wei Lao. Anda tidak bisa mengatakan itu. Ini adalah pusaka keluarga. Bagi saya, itu hanya kenangan berharga. Zhao tua. Saya tidak mengatakan Anda. Ini adalah barang koleksi Anda. Paling-paling, cukup tambahkan beberapa angka. Intinya, dalam hal nilai, masih jauh dari itu. Botol tembakau ini, jika itu benar, aku akan membungkuk 3 kali kepadamu saat itu juga. Zhao tua. Saya menyukai botol tembakau Anda. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda bersedia melepaskannya? Hal ini, saya juga tidak tahu. Nilai apa? Karena Nona Su menyukainya. Saya tidak meminta harga selangit. Harga tetap 50 juta. 50 juta. Zhao tua. Apakah Anda terobsesi dengan uang? Itu saja. Set botol tembakau yang pecah ini. Bahkan 5.000 yuan sedikit lebih banyak. Nona Su. Jangan biarkan dia membodohi Anda. 50 juta. Beli Yingpin. Sebarkan berita. Itu lucu. 50 juta untuk membeli botol tembakau biasa. Ini terlalu keterlaluan. Wei tua mengatakan itu palsu. Nona Su ini. Mungkin itu hanya dorongan sesaat. Anak muda itu mudah. Dibutakan oleh penampilan. Uang ini dibelanjakan secara tidak adil. Nona Su. 50 juta bukanlah jumlah yang kecil. Anda perlu mengonfirmasi lagi. Zhao tua. 50 juta terlalu tinggi. Saya dapat menawarkan paling banyak 30 juta. Item ini. Itu mungkin tidak berharga di mata orang lain, tapi saya benar-benar menyukainya. Jika Anda mau, saya bisa mentransfer uang sekarang. Baiklah, 30 juta adalah 30 juta. Saya mempercayai penilaian Nona Su. Ini lebih baik daripada meletakkannya di sini. Tidak ada yang tahu seberapa kuat barang-barang itu. Baiklah, aku akan mentransfer uangnya kepadamu. Baiklah. 30 juta telah diterima. SMS, MMS. Aku akan segera memberikannya padamu. Keluarkan botol tembakau. Nona Su. Saya ingin melihat sendiri. Anda menghabiskan 30 juta ini. Hasil penilaian. Pada saat itu akan menjadi produk dari Yingpin. Bagaimana akhirnya berakhir? Sempurna. Saya tahu seorang penilai ahli. Saya akan segera meneleponnya. Biarkan dia datang. Beri makan Liu tua. Saya kebetulan memiliki harta karun di sini. Saya butuh bantu Anda untuk datang sini. Identifikasinya. Saya berada di timur kota, di museum pribadi Tuan Zhao. Oke. Aku akan menunggumu. Saya sudah memberikannya kepada master penilaian, Liu Ligo. Mereka menelepon. Dia akan segera tiba di sini. Nona Su. Saya ingin melihat sendiri. Sesaat. Bagaimana Anda menghadapinya? Ini palsu. Itu benar dan tidak bisa dipalsukan. Palsu tidak bisa nyata. Nona Su King. Apakah ada harta karun yang perlu saya nilai? Tuan Liu, Anda akhirnya di sini. Nona Su. Membeli set ini seharga 30 juta botol tembakau biasa. Dan mereka bahkan mengatakan itu asli. Aku akan menyuruhmu datang dan menilai sendiri. Expose ini. Wajah asli dari yang palsu. Nona Su. Coba saya lihat. Tuan Liu meminta izin. Ini dia. Ini bukan barang biasa sama sekali. Dan tentu saja bukan palsu. Tuan Liu. Apakah Anda melihat sesuatu? Benda ini cukup biasa. Bagaimana mungkin itu asli? Bagaimana mungkin saya salah?
Botol tembakau ini, itu adalah milik Kaisar Guangxu. Item yang digunakan untuk penggunaan kekaisaran. Pola pada tubuh Teko terlihat biasa saja. Faktanya, itu dilukis dengan tangan oleh seorang pelukis istana. Cat semuanya dari tahun sebelumnya. Bahan mineral kekaisaran. Glasirnya halus dan halus, patina alami. Selain itu, bagian bawah pot ini, ada prasasti eksklusif dari era Guangxu. Ini adalah harta karun khusus yang dibuat oleh tungku resmi dinasti Qing. Nilai pasar adalah 300 juta. Wah. Bahkan lebih luar biasa. Botol tembakau ini sangat terpelihara dengan baik. Dalam yang sudah ada. Dalam botol tembakau kekaisaran dinasti Qing, jelas karya yang unik. Tak ternilai harganya. Ini adalah sesuatu yang jelas biasa saja. Bagaimana itu bisa asli? Saya pikir itu hanya tiruan. Wei Lao, Tuan Liu. Itu telah diautentikasi sebagai otentik. Masih tidak mau mempercayainya? Ini. Menghela nafas. Penglihatan yang buruk. Mataku kikuk. Nona Su. Saya selalu ingin mengumpulkan satu set botol tembakau yang digunakan oleh Kaisar selama dinasti Qing. Sayangnya, selama bertahun sejujurnya, saya belum bisa memenuhi keinginan saya. Set botol tembakau Anda. Saya bersedia menawar 300 juta. Apakah Anda bersedia? 300 juta. Bernilai 300 juta. Apa yang salah saya nilai? 300 juta. Memang. Ini harga yang tulus. Kesepakatan. Baiklah. Nona Su, ini adalah cek senilai 300 juta. Uang tunai kapan saja. Nona Su. Mata tajammu. Sungguh menakjubkan. 30 juta untuk dibeli. Dijual seharga 300 juta. Laba bersih sebesar 270 juta. Ini adalah legenda dunia barang antik. Nona Su. Keterampilan penilaian harta karun Anda ini menjadi semakin mengagumkan. Mulai sekarang, lingkaran barang antik Anda adalah pemimpin sejati. Chao tua. Saya buta. Ada banyak pelanggaran sebelumnya. Saya minta maaf kepada Anda. Nona Su. Saya juga meminta maaf kepada Anda. Setelah itu, saya tidak ingin penilaian yang mata penilaian Anda. Saya benar-benar yakin. Otentikasi barang antik. Ini bukan hanya tentang senioritas. Lebih penting lagi, memiliki wawasan. Dan rasa hormat. Menghela nafas. Sampah ini. Dia menghabiskan 50.000 ketika dia membelinya. Saya berkonsultasi dengan 3 ahli. Mereka semua mengatakan itu tidak berharga. Menghela nafas. Warna glasir berubah menjadi hitam. Masih kehilangan sepotong pun. Dan untuk menduduki wilayah tersebut, menyelesaikan semuanya dengan satu pukulan. Hei. Saudara ketiga benar. Botol pecah ini. Bahkan dekorasi belaka pun lusuh. Melanggarnya menghemat masalah. Tepat. Jika Nona Su ada di sini. Mungkin. Dan ada bahkan dapat melakukannya seperti harta karun dan mengambilnya. Bukankah dia seharusnya menjadi pemulung sampah? Ini dia. Barang kekaisaran yang digunakan oleh Kaisar Zhao Kuangin. Hanya sedikit kerusakan di tepi mulut. Sayang sekali. Tunggu. Jangan hancurkan dulu. Yo. Ini adalah lingkaran barang antik kami. Ratu harta karun tersembunyi. Nona Su, ya? Ada apa? Bahkan potongan porselen yang pecah pun menarik perhatian. Anda hanya mengambil penawaran. Mungkin Anda mengambil sesuatu yang bodoh. Bahkan sampah pun tidak terhindar. Saya melihat botol itu. Kami sebenarnya memiliki kesan yang kuat. Sebutkan harga Anda. Menghela nafas. Ada ketertarikan timbal balik. Baiklah. Saya menghabiskan 50.000 yuan ketika saya membelinya. Anda memberi saya 1 juta. Benda ini milikmu. Bagaimanapun, akan sangat disayangkan untuk menghancurkannya. Aku akan mengaturmu sedikit. Kakak ketiga kejam. Habiskan 1 juta untuk botol porselen pecah. Hanya Nona Su. Pengisap ini bersedia membelinya. Nona Su. Jangan bodoh. Benda ini bahkan tidak bernilai 500 yuan. 1 juta. Saya akan mengambil botol ini. Transfer seluler. Anda benar-benar ingin membelinya. Jangan menyesalinya. Menyesal. Itu bukan saya. Aduh. Ini Su Qing. Mungkin dia menyelinap tawar-menawar dan dengan bodohnya melewatkannya. 1 juta untuk botol pecah. Hanya menunggu untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Menghela nafas. Apakah Anda menjual dengan kerugian? Nona Su memiliki mata yang tajam. Apa gunanya kalah? Botol pecah seharga 1 juta. Menghela nafas. HMPH. Keuntungan besar. Dia hanya memiliki terlalu banyak uang dan membakarnya.
Gadis. Apa ini? Fragmen porselen pecah. Kami tidak memperbaiki hal-hal ini. Tidak ada nilai. Menguasai. Terima kasih atas kerja keras Anda. Teknik tradisional untuk restorasi tanpa mulus. Saya bisa membayar sebanyak itu. Nona Su. Di mana Anda menemukan sampah ini? Warna glasir semuanya telah terkelupas, tapi masih kehilangan sepotong pun. Harga restorasi ini. Semua lebih tinggi dari sebelumnya. Saya berkata, Nona. Jangan buang uang. Botol porselen ini. Itu hanya produk cacat dari tungku rakyat biasa. Bahkan jika Anda memperbaikinya, tidak ada yang menginginkannya. Menghela nafas. Jika Anda benar-benar ingin memperbaikinya, saya akan menggunakan lem untuk Anda. Aku akan menagihmu 500 yuan. Terlalu banyak tidak sepadan. Menguasai, tidak perlu lem. Ini membutuhkan restorasi yang mulus. Saya percaya, itu hal yang baik. Anda meluangkan waktu untuk mencobanya. Menghela nafas. Sentuh. Teksturnya agak halus. Sepertinya bukan tempat pembakaran rakyat biasa. Menguasai, maka saya akan menyerahkannya kepada Anda. Baiklah. Izinkan saya mencobanya. Botol porselen ini. Warna glasir ini. Tekstur tanah liat. Itu tidak terlihat seperti tungku rakyat biasa. Tuan Chenxi, lihat lagi pelet ini. Saya menggunakan plester tradisional untuk menambal ban, diwarnai dengan glasir mineral mentah. Tidak ada satu jejak pun yang bisa dilihat. Heh. Peng Hua. Ini dia. Ini. Ini adalah sistem Qilin Ru dari dinasti Song Utara, prasasti eksklusif dari tungku resmi. Kaisar Xiao Kuangin. Ini saat itu, sebuah barang yang dipersembahkan kepada Kaisar Xiao Kuangin. Barang Xiao Kuangin. Bagaimana ini mungkin? Saya pikir itu hanya sepotong porselen yang pecah. Ah, apa? Anda mengatakan itu adalah potongan porselen yang rusak. Garis keturunan Qilin Song Ru Utara, pas tindih Qilin resmi. Kurang dari 3 bertahan hidup di dunia. Penilaian. Setidaknya 1,5 miliar. 1,5 miliar. Selanjutnya, ini adalah lelang untuk kali ini. Lot Grand Final. Itu milik garis keturunan Qilin Ru dari dinasti Song Utara. Pas telinga tusuk Qilin resmi. Mengembalikan kelengkapan. Kondisi dalam kondisi baik. Jarang terlihat di dunia. Tawaran awal adalah 500 juta. Setiap kali harga naik. Tidak kurang dari 50 juta. Sekarang, penawaran dimulai. 800 juta. 1 miliar. 1,5 miliar. Nona Su. Harta karun ini bisa mendapatkan kembali kecemerlangannya. Itu semua berkat ketekunan dan visi Anda. Saya tidak ingin hal-hal baik luput dari perhatian. 1,5 miliar. Pria ini menawarkan 1,5 miliar. Apakah ada yang lebih tinggi? 2 miliar. 2 miliar kali. 2 miliar 2 kali. 2 miliar 3 kali. Kesepakatan. Selamat kepada pria ini karena telah memenangkan harta karun ini. Selanjutnya, silakan sambut harta karun ini. Pembawa acara aslinya, Misu, naik ke panggung untuk memberikan pidato. Ada permintaan. Saya mengumumkan. Menggunakan 2 miliar dari lelang ini. Buat 1. Dana restorasi khusus untuk seni kuno. Pendanaan khusus. Budaya tradisional. Pemulihan dan warisan kesejahteraan publik. Menyelamatkan lebih banyak orang. Porselen kuno diambang kerusakan. Mata yang ditingkatkan. Namun naga ilahi bisa melindunginya. Bertahan dari gangguan dari mereka yang memiliki motif tersembunyi. Mata yang telah ditingkatkan lagi. Masih dilindungi oleh naga ilahi. Su King, kembalikan botol porselen saya. Itu milikku. Saat itu, saya dibodohi oleh babi. Itu sebabnya saya menjualnya kepada Anda. Saya pergi untuk melihat apa yang terjadi. Bagaimana orang ini terpental menjauh? Tepat. Mengapa saya merasa seperti orang ini? Begitu dia bertemu dengan Nona Su dan terbang keluar. Itu karena Nona Su diberkati oleh Bodhisattva. Jual beli bersifat sukarela. Penyesalan tidak akan berguna. Selain itu,
Saya sudah menaruh 2 miliar ini. Gunakan di tempat yang lebih baik. Oh sayang. Aduh. Menghela nafas, logam sampah ini sudah terkubur di bawah tanah selama beberapa dekade, bukan? Itu berkarat sangat parah sehingga hampir tidak dapat dikenali. Menghela nafas. Itu terlihat cukup berat. Saya memperkirakan itu bisa dijual seharga beberapa dolar. Hei tua baru saja datang dan mengatakan untuk menerimanya dengan harga tembaga bekas 15.000. Kami telah berpisah, tukar dengan anggur. Bicara pengorbanan yang kuat untuk dukun dan pendeta selama periode negara-negara berperang, itu sebenarnya dijual sebagai tembaga bekas. Sayang sekali. Tunggu. Tembaga bekas ini, saya menginginkannya. Gadis kecil, apa yang kamu lakukan dalam kesenangan? Benda ini sudah tua dan berat. Beri aku tempat. 15.000 bukanlah jumlah yang kecil. Yo, bukankah dia ratu tawar-menawar? Mengapa Anda beralih ke mengumpulkan tembaga bekas? Saya yakin tentang tembaga bekas ini. 15.000. Jangan mencoba mencuri bisnis saya. Mereka belum menjualnya kepada Anda. Saya akan menyediakan 30.000 berdasarkan harga daur ulang tembaga bekas ganda. Saya akan mengambil ini juga. Menghela nafas. 30.000. 2 kali lipat dari apa yang diberikan Lau Hei padanya. Jual dia. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Saya memesannya terlebih dahulu. Gadis kecil. Jangan berpikir Anda memiliki uang atau uang. Anda dapat menaikkan harga. Tembaga bekas ini. Itu tidak bernilai 30.000 sama sekali. Anda ditipu oleh mereka. Hei tua. Anda memberikan 15.000. Mereka memberikan 30.000. Tentu saja. Siapapun yang menawarkan harga yang lebih tinggi, lalu siapa? Kalian berdua sangat konyol. Tembaga bekas ini. Paling-paling, itu bernilai 20.000. Dia ingin membangkitkan publisitas. Ketika dia menemukan itu adalah tembaga bekas, tidak ada waktu untuk menangis. Transfer atau uang tunai? Saya bisa memutarnya sekarang. Transfer, transfer, transfer. Hehehe. PFFT. Tunggu dan lihat saja. Menghabiskan 30.000 untuk membeli setumpuk tembaga bekas. Penyesalan akan datang cepat atau lambat. Saya tidak pernah menjadi orang yang menyesal. Pria tampan, lihat ini. Yo. Bos Wang, Nona Su. Lihat ini. Bagaimana Anda pergi? Oh wow. Di mana Anda menang secara bergiliran? Ini adalah besi tua. Oh wow, semuanya berkarat seperti ini. Oh sayang. Bukankah ini hanya lokasi konstruksi? Besi tua di mana-mana, ya? Berapa banyak uang yang Anda habiskan? 30.000. 30.000. Nona Su. Kali ini, Anda pasti salah menilai. Ini adalah tembaga bekas biasa. Menghela nafas. Anda ingin menjualnya sebagai scrap. Seseorang mungkin membelinya. Anda harus mengatakan itu adalah artefak. Saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Begitulah Nona Su. Biarkan saya membersihkannya dulu. Lalu mari kita buat penilaian. Bagaimana menurut Anda? Baiklah. Ada kata-kata di dalamnya. Ini dukun. Prasasti untuk pengorbanan. Saya melihatnya dalam catatan museum. Ini bukan kasus biasa. Tembaga bekas dan besi tua. Ini adalah prasasti pengorbanan kuno. Prasasti. Benarkah? Di dalam besi yang rusak ini, sebenarnya ada prasasti. Tidak diragukan lagi. Prasasti ini mencatat proses ritual. Ada juga negara bawahan di atas. Nama dukun. Ini adalah item dari periode negara-negara berperang. Terlalu langka. Setidaknya dalam nilai 3 miliar. Nonas memutuskan apakah akan pindah. Saya akan menyediakan 3 miliar. Pohon ilahi ini, saya menginginkannya. Wei Lau. Li Tua. Chen Tua. Apa yang membawa Anda ke sini? Kami kebetulan lewat. Dia melihat bahwa Nona Su juga ada di sini. Saya tahu itu. Harta karun apa yang telah Anda temukan? Saya akan menyumbang 3,5 miliar. Li Tua. Jangan berdebat denganku. Tambahkan miliar lagi. 5 miliar. Nona Su. Saya akan mengambil 5 miliar dari benda ini. Tuan Chen Si. Beritahu saya. Selalu menggunakannya. Ekonomi menghancurkan kita. Tepat. Penawar tertinggi menang. Tuan Chen Si. 5 miliar. Kesepakatan. Kesepakatan. Oh sayang, 30.000 untuk 50 miliar. Perasaan kekayaan yang tiba-tiba ini terlalu memuaskan. Botol jiwa seorang putri dinasti Sui. Dan itu masih benda pemakaman porselen rahasia. Buang botol pecah ke sini.
Gadis, mereka menyukai botol pecah ini. Ini adalah saat saya membeli barang bekas. Saya baru saja membawanya di sepanjang jalan, barang vintage asli. Lihat ini. Ini benar-benar memiliki nuansa nostalgia. Bagaimana Anda berencana untuk menjualnya? 50.000. Ini adalah artefak lama, meski ada retakan. Tapi itu masih bernilai lebih dari peluang dan akhir biasa. Jia tua. Apakah Anda mencoba mencuri uang? Glasir pada botol yang rusak ini semuanya telah terkelupas. Celah-celah itu begitu dalam. Paling-paling, itu bernilai 500. Hei, Nona, jangan jatuh cinta. Dia biasanya mengambil terlalu banyak penawaran. Produk cacat semacam ini. Dia memperlakukan mereka semua seperti harta karun. Hanya saja orang bodoh dan punya terlalu banyak uang. Saya mengerti. Ini murni tiruan modern dari porselen inferior. Terlihat lusuh bahkan di rumah. Bahkan 800 dianggap mahal. TCH. Oh sayang. 50.000. Ada terlalu banyak. Menghela nafas. Lihat botol Anda. Semuanya retak. Retakan itu mengalir ke seluruh tubuhnya. Sentuhan. Saya bahkan takut mematahkannya. 2 kian-kian yuan. Mungkin tidak. Saya tidak ragu sama sekali. Menjual beberapa pekerjaan bukanlah kerugian. Baiklah. 2000 adalah 2000. 2000 adalah 2000 untuk 2 ukuran. Pembukaan urutan pertama hari ini. Saya dirugikan. Mengerti. Nona akan menyesalinya tepat pada waktunya. 2 potong untuk membeli seleporan yang pecah. HMPH. Sungguh pengisap. Benar-benar ada banyak orang bodoh akhir-akhir ini. Tidak heran Jia tua bisa menghasilkan uang. Siapa yang mungkin menyesalinya masih belum pasti. Masalah. Gunakan standar tertinggi. Pulihkan botol porselen ini. Tidak ada batasan biaya. Kuda. Nona Su. Botol porselen Anda. Ini adalah tungku rakyat di bawah standar. Lihat. Retak ini. Mengalir melalui badan botol. Warna glasir, detasemen parah. Tidak ada cara untuk memperbaikinya. Biaya perbaikan ini. Harganya lebih dari yang sebenarnya. Tidak perlu repot tanpa alasan. Tuan Yao benar. Nona Su. Saya khawatir Anda salah menilai kali ini. Menghela nafas. Pengerjaan keramik ini. Anda dapat mengatakan itu sangat kasar. Ini jelas merupakan replika modern. Bahkan jika Anda memperbaikinya, itu tidak ada gunanya. Botol ini benar-benar tidak layak diperbaiki. Nona Su, bagaimana mereka bisa tertarik pada hal seperti ini? Menguasai. Saya percaya pada nilainya. Pemulihan dilakukan dengan standar tertinggi. Saya akan membayar tidak peduli berapa biayanya. TSK. Baiklah kalau begitu. Nona Su. Mereka adalah pelanggan lama kami. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Mungkin ini akan dibersihkan. Kami benar-benar salah menilainya. Heh. Saya bertanya-tanya siapa itu. Jadi itu Nona Su. Kudengar kamu berada di pasar loak. Menghabiskan 2000 yuan untuk membeli harta karun. Saya datang khusus untuk melihatnya. Dan dengan celadon yang rusak ini, Anda masih ingin memperbaikinya. Porselen warna rahasia hampir menghilang dari dinasti Sui. Bahkan jika ada. Misalnya, ini memiliki retakan yang mengalir melalui celah. Produk yang cacat dan inferior 100%. Juga tiruan modern. Warna glasir tidak sekata, pengerjaan kasar. Bahkan yang paling mendasar, porselen kuno bahkan tidak memiliki patina. Nona Su. Anda hanya mengandalkan keberuntungan. Berapa kali saya menemukan tawar-menawar? Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai penilaian master. Itu semua hanya hype untuk menarik perhatian. Dia tidak memiliki pemahaman tentang porselen kuno. Apa ini? Apa ini? Ini dia. Rune yang menenangkan jiwa. Hilang selama 1000 tahun. Rune kuno. Khusus untuk tujuan ini, artefak pemakaman kerajaan menekan jiwa. Saya hanya ditemukan di buku-buku kuno. Saya telah melihat rekaman seperti itu. Porselen ini. Sama sekali tidak. Porselen biasa. Dan tentu saja bukan replika. Ini adalah artefak kuno asli. Tidak mungkin. Itu hanya beberapa hal. Pola yang berantakan. Bagaimana itu bisa menjadi rune yang menenangkan jiwa? Anda pasti salah. Warna glasir dan bodi porselen. Terintegrasi penuh. Perasaan di tanganku seperti lemak yang membeku. Ini dia. Hilang. Glasir warna rahasia. Pengerjaan lapisan. Hanya dinasti Sui. Keluarga kerajaan. Hanya kiln resmi yang dapat menggunakannya. Bahkan dengan rune dan pengerjaan. Itu juga tidak mungkin dari dinasti Sui. Bisa jadi keturunan. Meniru keahlian kuno. Profesor MA. Lihatlah. Karbon 14. Pengujian menunjukkan. Botol porselen ini itu berasal dari sekitar 1400 tahun yang lalu. Kebetulan itu adalah dinasti Sui. Metode ukiran rune penenang jiwa ini tidak mungkin untuk meniru sama sekali.
Nona Su, saya akan menawarkan 8 juta. Saya ingin botol ini. Maaf, saya tidak berniat menjual. Nilai botol jiwa porselen ini. Ini bukan tentang uang. Bahkan jika itu dari dinasti Sui. HMPH, begitu banyak retakan. Nilainya juga terbatas. Profesor MA. Apa yang Anda tahu? Botol jiwa porselen berwarna rahasia sekali ini. Bahkan jika ada kerusakan, itu juga harta nasional. Porselen warna rahasia dinasti Sui yang lengkap. Kurang dari 3 bertahan hidup di dunia. Bahkan jika vas porselen itu retakan, nilai pasarnya tidak kurang dari 500 juta. Hai, halo. Saya punya satu di sini. Vas jiwa porselen warna rahasia dinasti Sui. Saya ingin mempercayakannya kepada Anda menghadiri sesi bulan depan. Lelang internasional. Iya, itu adalah tempat pembakaran kerajaan dari dinasti Sui. Ada rune yang menenangkan jiwa dan pengerjaan tubuh underglaze warna rahasia. Baiklah, saya akan menunggu Anda mengirim seseorang untuk berkoordinasi dengan saya. Profesor MA. Otentikasi peninggalan budaya ini bergantung pada menghormati sejarah dan sikap profesional. Tidak mengandalkannya. Penolakan buta. Dan penindasan otoritatif. Anda. Nona Su. Beri saya informasi kontak Anda. Lain kali Anda memiliki sesuatu yang baik, ingatlah untuk menelpon saya. Nona Su. Lelang memberi saya perspektif yang luas. Baiklah. Lingkaran barang antik Cina. Dia semakin tertarik pada hype. Porselen warna rahasia dinasti Sui itu telah punah sejak 1000 tahun yang lalu. Saat ini, museum di seluruh dunia. Secara keseluruhan, kurang dari 3 item yang dipegang Nona Su. Dengan retakan yang menusuk. Kemungkinan besar, ini adalah tiruan berkualitas tinggi. Paling-paling, itu bernilai 1 juta. Tuan Ono benar. Produk cacat semacam ini bahkan dilelang untuk lelang internasional. Ini hanya membuang-buang waktu semua orang. Kami sama sekali tidak akan berpartisipasi. Penawaran yang didorong oleh hype semacam ini. Siapapun yang membelinya jatuh cinta. Wawasan Nona Su sebelumnya terlihat oleh semua orang. Bagaimana mungkin menggunakan barang palsu untuk mempermalukan orang lain? Sebelumnya, data bisa dipalsukan. Mungkin kali ini. Itu juga disutradarai sendiri dan dipentaskan. Keramik dinasti Sui. Bagaimana dia bisa muncul begitu mudah? Masih Tuan Ono. Sungguh mata yang tajam. Saya sudah lama merasa seperti ini. Ada yang salah dengan botol porselen ini. Lihat bagian bawah ini. Retakan sering terlihat jelas. Ah, itu jelas. Ini adalah teknik penuaan modern. Tamu terhormat. Ini disediakan oleh Nona Su. Laporan pengujian karbon 14 dan data analisis lapisan glasir. Semua menampilkan porselen ini dari 1400 tahun yang lalu. Ini cocok dengan karakteristik dinasti Sui. Data dapat dipalsukan. Mungkin. Ini adalah rumah lelang. Dia telah berkolusi dengan Nona Su. Tidak peduli seberapa realistis replikanya. Itu masih tidak bisa lepas dari mata para ahli. Saya ingin melihat sendiri. Siapa yang mau membayar harga tinggi? Beli palsu. Selanjutnya, penawaran dimulai. Vas jiwa porselen warna rahasia dinasti Sui. Tawaran awal adalah 100 juta. Setiap harga tambahan tidak boleh lebih rendah dari jumlah sebelumnya. 10 juta. Penawaran dimulai sekarang. Nona Su. Saya akan menawarkan 1 juta. Anda. Kemudian berhentilah memegang produk palsu. Terus membodohi orang. Hahaha. Hahaha. Rune ini. Itu secara eksklusif digunakan oleh dukun dan pendeta selama dinasti Sui. Teknologi modern. Tidak ada cara untuk menirunya. Anda berbicara omong kosong. Siapa yang tahu apakah itu? Itu diukir kemudian. Sekarang, teknologi ukiran laser sangat canggih. Meniru naskah prosa kuno. Tidak sesederhana itu. Coba saya lihat. Mungkin itu dicat dengan pewarna. Itu keluar hanya dengan led. Semuanya, lihat rune ini. Tepi patina. Hangat dan lembab alami. Konsisten dengan patina keseluruhan pada badan botol. Ini jelas merupakan ukiran kontemporer dari dinasti Sui. Pasca ukiran dan ukiran laser. Sama sekali tidak. Jejak yang ditinggalkan oleh sejarah. Itu benar-benar. Itu pasti benar. Saya pikir Ichiro Ono kecil ini adalah ini. Dia hanya salah menilainya. Harta karun Tiongkok. Dia adalah warga negara Jepang. Itu sengaja meremehkan. Kesempatan bagus untuk mendapatkan penawaran. HMPH. Vas jiwa porselen warna rahasia dinasti Sui. Tawaran awal adalah 100 juta. Setiap kali harga naik tidak kurang dari 10 juta. Penawaran dimulai sekarang. 1 miliar. Langsung menawarkan 1 miliar. Tuan Yo bertekad untuk mendapatkannya. Tidak heran dia adalah kolektor papan atas. Tricking benar-benar berbeda. Orang Cina suka pamer. 1 miliar. Ono Ichiro ini. Sebelumnya, mereka mengatakan itu adalah tiruan. Sekarang mereka bergegas menawar. Mereka benar-benar berkulit tebal. Bukankah hanya runenya yang nyata? Mencoba memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan penawaran. Itu tidak sebagus itu. Ono Ichiro ini. Mereka cukup pandai bertahan. Emas sejati tidak takut terbakar. Nilai harta nasional. Bukan karena kebencian. Dapat diukur. 3 miliar. 4 miliar. Saya hanya tidak percaya. Botol jiwa ini masih bisa naik harganya. Orang-orang penjilat dan penjilat. Dan berani mendambakan harta nasional. Tuan Wang Kun menawarkan 4 miliar. Apakah ada yang lebih tinggi? 4,5 miliar. 8 miliar. 8 miliar. Ini. Bagaimana mungkin? Harta nasional sejati. Itu dimaksudkan untuk diturunkan, bukan kalian. Mengendarai kerumunan untuk hype. Mereka yang berusaha oportunis. Semua yang bisa dimiliki. Nilai dari peristiwa sejarah ini. Apakah Anda mengerti? Mereka hanya tahu cara menaikkan harga secara membabi buta. Itu adalah penodaan total harta nasional.
Anda berbicara omong kosong. Saya punya banyak uang. Kekayaan. Itu tidak berarti Anda memenuhi syarat. Bahkan hari ini, pertimbangkan harganya. Bawa ke langit. Itu masih tidak bisa mengubah Anda. Tidak mengenal penghormatan. Hanya ingin memamerkan esensi Anda. Tuan Yao mengatakannya dengan sempurna. Inilah yang dimaksud dengan kolektor sejati. Rahmat yang harus dimiliki seseorang. Tuan Yao menawarkan 8 miliar yuan. Apakah ada yang lebih tinggi? 8 miliar kali 9 miliar. Apakah Anda gila? 9 miliar untuk dibeli botol jiwa dengan retakan. Ini sudah melampaui itu. Layak dikumpulkan. Ini tidak dapat dikoleksi. Ini jelas merupakan kasus kebencian. Ichiro Ono. Ini benar-benar menyebalkan. Ono Ichiro ini. Jangan meneteskan air mata sampai Anda melihat peti mati. Tidak peduli berapa banyak yang dia tambahkan. Keaslian botol jiwa ini sudah lama diputuskan. Pada akhirnya, dia kalah. Itu hanya dirinya sendiri. Ichiro Ono menawar 9 miliar. 9 miliar kali. Apakah ada biaya tambahan? 10 miliar. Saya menaikkan harga. Tidak merajuk dengan siapapun. Tetapi untuk memastikan bahwa harta nasional ini tetap di tangan kita orang Cina. Itu adalah luhur harta karun yang ditinggalkan untuk kita dan sama sekali tidak boleh terdampar di luar negeri dan Anda tidak bisa jatuh ke dalamnya di tangan seseorang yang tidak tahu bagaimana menghargai orang lain. 10 miliar. Tuan Yao menawarkan 10 miliar. 10 miliar kali. 10 miliar 2 kali. 10 miliar 3 kali. Kesepakatan. Selamat, Tuan Yao. Pas jiwa porselen warna rahasia dinasti Sui di foto. Mari kita berikan tepuk tangan meriah. Selamat atas harta nasional yang tersisa di Cina. Baiklah. Jadi itu Nona Su, mata yang tajam. Menghela nafas. Saya benar-benar buta sebelumnya. Iya. Saya tidak pernah berani melakukannya lagi. Menanyai Nona Su, kemampuan penilaian harta karun. Ini adalah ahli penilaian sejati. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana saya bisa kalah? Mata Yin yang ini. Luar biasa. Seorang ibu rumah tangga menyapu lantai. Sekarang, kekayaan bersihnya melebihi 10 miliar. Tak satupun dari ini dapat dilakukan tanpanya. Setelah itu, saya masih ingin menggunakan mata ini. Temukan lebih banyak harta nasional yang terkubur. Biarkan mereka bersinar lagi. Nona Su. Selamat. Harga transaksi 10 miliar ini. Tingkatkan nilai Anda. Dia menaiki anak tangga lagi. Inilah nilai harta nasional. Saya hanya beruntung. Hanya saja Anda bisa menemukannya. Nona Su. Terima kasih atas mata Anda yang cerdas. Biarkan harta nasional ini. Itu tidak akan diabaikan. Jika bukan karena ketekunan Anda, kita mungkin tidak pernah melihatnya. Penampilan sebenarnya dari vas jiwa porselen warna rahasia dinasti Sui. Tuan Yao. Itu semua berkat Anda. Jika bukan karena Anda, harta karun kami itu akan berakhir di luar negeri. Ini Anda. Dia meninggalkannya di kampung halamannya. Baiklah, baiklah, baiklah. Hari-hari ini, membandingkan diri Anda dengan orang lain benar-benar merupakan bencana. Itu adalah Su King. Dia dulunya adalah ibu rumah tangga. Sekarang dia benar-benar menjadi miliarder. Dia juga menghabiskan uang untuk memperbaiki peninggalan budaya. Apa katamu? Dia memiliki aset senilai puluhan miliar. Apakah Anda gila? Seluruh kota tahu. Dia adalah Su King. Sepanjang jalan, dia mendapatkan penilaian harta karun. Dia sudah memiliki kekayaan bersih puluhan miliar. Sekarang terkenal. Ahli penilaian harta karun. HMPH. Su King. Mengapa Anda memiliki hak untuk hidup dengan sangat baik? Aset Anda awalnya setengah dari milik saya. HMPH. Karena kamu menolak untuk memberikannya kepadaku. Jangan salahkan saya karena mencurinya. HMPH. Paling buruk, kita berdua akan binasa bersama. Sang Hao. Anda benar-benar berani datang. Su King. Jangan berpura-pura menjadi aku. Aku mengenalmu sekarang. Dia memiliki kekayaan bersih puluhan miliar. Beri aku 5 miliar. Menikah lagi denganku. Jika tidak, hari ini, aku akan membunuhmu. Ayo pergi ke neraka bersama. HMPH. 5 miliar. Anda pikir Anda layak? Saat itu, Anda menghina saya ketika wanita tua itu miskin dan pucat. Kenapa saya tidak memikirkan hari ini? Berhentilah berpura-pura menjadi bawang putih. Su King. Jika aku tidak merawatmu saat itu, Anda memiliki apa adanya hari ini. Segala sesuatu tentang Anda adalah milik saya. Anda tidak menyalahkan properti Anda. Beri aku setengahnya. Aku benar-benar berani membunuhmu hari ini. HMPH. Anda berpikir, belati yang patah. Dia bisa mengancam saya. Sang Hao. Anda benar-benar sesuatu. Masih sangat naif dan konyol. Konyol. Aku akan membuatmu tertawa. Anda tidak akan memberi saya properti hari ini. Hati-hati, atau aku akan membunuhmu. Saya tidak ingin itu mudah. Anda juga tidak boleh membuatnya mudah. Apa ini? Anda bukan manusia. Apakah saya manusia atau tidak masalah. Yang penting adalah ini. Anda telah mengacaukan orang yang salah. Setan. Luar biasa, ada monster. Sang Hao, benar-benar gila. Bahkan jika saya monster. Dan itu jauh lebih bersih dari Anda. Su King. Anda hanya monster. Kamu ingin membunuhku. Sang Hao. Bayangan ini Anda lihat. Semua itu pernah oleh Anda. Mereka yang terluka. Anda selingkuh. Kekerasan dalam rumah tangga. Penggelapan dana publik. Melakukan segala macam hal buruk. Saatnya melunasi hutang. Saya tidak. Bukan saya. Saya tidak. Jangan sentuh saya. Jangan bunuh aku. Sejak saat ini dan seterusnya. Monster-monster ini akan selalu melekat padamu. Itu terjadi setiap hari. Menuntut hidup Anda.
Anda akan hidup selamanya di tengah ketakutan ini. Mulai hari ini, Anda tidak akan menemukan kedamaian. Ah, jangan bunuh aku, saya salah. Ah, tersesat. Memikul dosa-dosa Anda. Jangan pernah kembali. Ah, ah. Suking adalah iblis. Dia adalah transformasi iblis. Dikelilingi oleh iblis. Ah, biarkan aku pergi. Kalian menangkap monster Suking itu. Jangan bergerak. Ikut kami. Biarkan aku pergi. Kalian semua adalah iblis. Monster? Ya. Petugas itu terlihat seperti ini. Pikirannya agak tidak stabil. Perlu dikirim. Rumah sakit jiwa. Identifikasi lebih lanjut dilakukan. Biarkan aku pergi. Kalian monster. Jangan bergerak. Jujurlah. Biarkan aku pergi. Tahun ini, saya menyumbang puluhan bengkel restorasi budaya. Perbaikan darurat dilakukan. Lusinan item. Peninggalan budaya tingkat harta nasional. Nona Su. Ini semakin mengesankan. Tidak hanya dari dunia penilaian, Master Top. Dan model di dunia amal. Iya. Dia tidak hanya menggunakan kemampuannya sendiri, lindungi warisan budaya. Ini juga telah banyak membantu orang yang membutuhkan. Pola seperti itu, ini benar-benar mengagumkan. Nona Su. Saya mendengarnya. Anda menyumbang ke negara itu lagi. Peninggalan budaya senilai 1 miliar. Dana kesejahteraan publik juga didirikan. Khusus untuk mendukung daerah miskin. Perlindungan budaya dan pendidikan. Bisakah Anda membagikannya dengan kita semua? Apa pendapat Anda? Niat awal saya sederhana. Sekali. Saya adalah seseorang yang bergantung pada orang lain. Ibu rumah tangga. Ini adalah peninggalan budaya. Dan mata ini memberi saya kesempatan kedua dalam hidup. Mulai sekarang, saya harap begitu. Anda dapat menggunakan mata saya untuk melihat dengan jelas. Dan diberi peninggalan budaya. Membawa lebih banyak kecemerlangan. Biarkan lebih banyak orang mempelajarinya. Kekuatan warisan budaya. Kesulitan masa lalu. Semuanya adalah lencana pertumbuhan. Jalan di depan. Saya akan terus membawanya. Mata yin yang ini. Temukan lebih banyak harta nasional yang terkubur. Menjaga akar budaya. Hiduplah seperti yang Anda inginkan.